Baju koko Habaib putih. Saudara, mata kuliah di Ampung, metode linguistik, seminar penelitian linguistik, analisis framing, kecerdasan linguistik. Ini berarti ahli bahasa ya, linguistik ya, ahli linguistik berarti ahli bahasa, analisis framing, kecerdasan linguistik. Ini berarti ahli bahasa ya, linguistik ya, ahli linguistik berarti ahli bahasa. Pekerjaan tadi sudah, dosen IKIP Bandung, sekarang UPI, redaksi majalah, lembaga studi pembangunan, pendiri redaksi tabloid Salam, dosen Stikom Bandung, ketua yayasan rumah singgah pesantren kehidupan Saifullah, dan seterusnya. Ini riwayat pengalaman penelitian sudah ada semua di sini, pengalaman pengabdian masyarakat, tulisan ilmiahnya dalam jurnal dan berbagai dalam negeri dan luar negeri sudah lengkap di sini. Jadi sebelum memberikan keterangan di sini wajib bersumpah sesuai agamanya, yaitu agama Islam, ya. Saudara di sini mendapatkan surat tugas dari dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, ya. Berarti masih aktif ya di mengajar, masih aktif, ya. Silakan berdiri untuk bersumpah, monggo. Silakan berdiri untuk bersumpah, ya. Oke, oke. Oke, diikuti mawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan pendapat. Akan memberikan pendapat. Tentang hal-hal yang dikemukakan. Tentang hal-hal yang dikemukakan. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan sebenar-benarnya. Dan sebenar-benarnya. Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Ya, cukup. Jadi di sini saudara dijadikan sebagai ahli dari pihak terdakwa dan penasihat hukum. Jadi ahli itu bersifat netral ya, karena saudara tapi sebelumnya mesti sudah mempelajari faktanya, tapi kan tidak fakta tapi sesuai keahlian saudara ya. Dari penasihat hukum, kira-kira ahli ini dihadirkan untuk membuktikan mengenai masalah apa? Kira-kira untuk menerangkan makna dari frasa atau ungkapan yang ada pada pasal-pasal serta bagaimana kaitannya dalam proses menegakkan hukum pidana, karena sesuai keahlian beliau linguistik forensik. Ini saksi tadi ahli ya, ahli dari UPI ya. Kemarin jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi bahasa dari UPI. Berarti sama ya, mungkin berbeda pendapatnya ya. Yang kemarin saksi siapa atau sama siapa kemarin? Afi. Andika Duta Bahari. Andika Duta Bahari dari UPI juga ya? Iya. Oh. Gini, karena ini saksi ahli dihadirkan oleh penasihat hukum, saya berikan kesempatan yang pertama ini kepada tim penasihat hukum mengajukan apa yang kira-kira digali dari keahlian ini. Monggo. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Prof, izin Prof, mohon untuk bisa memberikan pandangan, pendapat, penjelasan-penjelasan terkait keahlian Prof agar dalam persidangan ini kami menjadi terang terhadap khususnya makna bahasa dari sejumlah frasa atau ungkapan-ungkapan yang ada pada pasal-pasal.
Sebagai pengantar, Prof, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kasus ini mendakwa ada 3 pasal. Yang pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, juga pasal 15-nya. Yang kedua pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah pasal 156A KUHP berkaitan dengan penodaan agama. Sebelum kami bertanya lebih lanjut tentang sejumlah frasa atau ungkapan yang ada dalam pasal-pasal ini, Prof, perlu kami diterangkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan linguistik, terutama linguistik forensik, dan kaitannya dalam konteks penegakan hukum pidana. Monggo, Prof. Terima kasih. Oke, silakan. Linguistik forensik itu kajian atau analisis penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Ringkasnya seperti itu. Ya, jadi bukti fisik dari tindakan berbahasa itu bisa lisan, bisa tulis, bisa di ruang konvensional seperti dalam kehidupan sehari-hari, bisa di ruang virtual, di internet, ya, lewat teknologi digital. Jadi yang menjadi datanya itu pertama produk hukum, undang-undang, peraturan, draft, dan sebagainya, itu dianalisis dari segi kriteria linguistik forensik untuk mengukur sejauh mana pasal-pasal peraturan itu memiliki dampak hukum tertentu yang dikaitkan dengan konteks kejadian. Karena yang namanya undang-undang, peraturan itu teks kan, itu bisa berbanding lurus, ya, bisa berkurang, bisa bertambah. Ketika si teks undang-undangnya dihadapkan kepada bukti-bukti material, atau dalam bahasa linguistik forensik dengan konteks. Yang kedua, linguistik forensik menganalisis proses hukum itu sendiri, baik di level penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun seperti sekarang ini, ya, itu bisa dianalisis sejauh mana para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan ini menggunakan bahasa sesuai dengan standar-standar linguistik forensik. Dan yang terakhir, bahasa sebagai bukti tindakan hukum itu sendiri, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pemalsuan, kebohongan, ya, penghinaan, ya, fitnah, dan sebagainya. Jadi ada 3 tataran analisis yang digunakan dalam linguistik forensik. Itu gambaran umumnya seperti itu. Baik, Prof. Pada 3 saya ingin masuk ke tahap pertama tentang analisa terhadap produk perundangan. Khususnya hari ini kami ingin penjelasan Prof terkait analisa secara bahasa dari pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi juga kami nanti ingin mendalami tentang proses pidananya, karena ternyata kalau saya simpulkan ini secara sederhana, Prof tidak hanya masuk hukum norma material, tapi juga formil, bagaimana membuktikan dari satu unsur bahasa itu berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Prof, yang pertama, ini di dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu ada sejumlah ungkapan yang frasa atau ungkapan itu tidak kami temukan tafsirnya secara yustik, baik dari penjelasan pasal atau memori pamphleting begitu. Nah, kami ingin mendalami dari sisi bahasa, terutama pendekatan linguistik forensik, ungkapan atau frasa yang ada dalam pasal ini apa saja. Pertama, Prof, tolong dijelaskan secara umum atau mungkin nanti bisa ditambahkan secara spesifik tentang makna atau frasa ungkapan menyebarkan kebohongan, menerbitkan keonaran. 4 hal ini saja dulu, Prof. Pertama menyebarkan, kedua kebohongan, 3 menerbitkan, 4 keonaran. Monggo, Prof. Baik, ya. Kata menyebarkan itu bentuk dasarnya itu sebar, ya. Itu merupakan perba, ya, yang dalam KLBI misalnya disebutkan bahwa tindakan berbahasa, ya, menyebarkan itu, ya, yang pada mulanya sesuatu itu berada pada dirinya, kemudian, ya,
disampaikan kepada orang lain atau halayak, ya. Bisa perseorangan, bisa ke halayak, itu ya. Biasanya itu berupa informasi, ya, itu biasanya. Tapi bisa saja ya bukan informasi juga, gitu. Menyebarkan bantuan bansos misalnya bisa, ya. Tapi yang lazim ya kata menyebarkan itu berkaitan dengan informasi. Seperti itu. Yang kedua, Prof, kebohongan. Nah, kebohongan itu kata dasarnya bohong, itu suatu keadaan ya. Itu yang berbanding terbalik dengan realitas. Dalam teori linguistik forensik ada yang disebut dengan segitiga kebenaran, lawan dari kebohongan. Ada objek, ada representamen, ada interpretan. Ya. Kebohongan atau kebenaran itu ada di representamen. Ketika seseorang mengatakan sesuatu berdasarkan objek tertentu. Ketika yang dikatakan atau yang dituliskan itu berbanding lurus dengan objek, dengan sesuatu kejadian, maka itu jadi benar. Tapi sebaliknya ketika berbanding terbalik, ya, antara yang dikatakan dengan kejadian, itu menjadi kebohongan. Hanya di sini ada gradasinya kebohongan itu. Ada yang kebohongan mutlak, kebohongan yang berbanding terbalik, ya, gitu. Maju kata itu representasinya, tapi realitasnya mundur. Misalnya gelap, mengatakan gelap, tapi realitas terang. Ya. Meroket dikatakan, tapi realitas nyungsep, misalnya ya. Nah ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral yang mulia. Ya. Yang kedua, kebenaran parsial, kebohongan parsial. Tidak bertentangan, tapi berbeda. Gitu. Nah ini, masih bohong, tapi beda. Gitu. Ada beberapa persamaan di situ, ada unsur yang benarnya. Tapi sebagian besar itu beda. Nah ini bisa debatable, ini bisa mengundang perbedaan pendapat. Ya. Dari mana unsur perbedaan itu datang? Karena perbedaan itu berdasarkan kriteria, tapi masuk kategori kebohongan. Disebutnya dalam kategori linguistik itu kebohongan distintif. Gitu. Kebohongan yang bisa diuji mana persamaannya, mana perbedaannya. Gitu. Yang ketiga, ya, itu gradasi kebohongan yang kurang. Ya. Dari peristiwa itu ada yang dikurangi, ya. Tidak sepenuhnya dikatakan. Gitu. Nah ini kebohongan juga. Dan yang terakhir adalah kebohongan yang ditambahi berlebih. Ya. Itu. Kebohongan yang ditambah ini menyangkut kuantitasnya. Gitu. Nah ini biasanya kebohongan yang berantai. Ya. Seseorang mengatakan sesuatu, kemudian disampaikan lagi oleh orang itu, bisa bertambah, bisa berkurang. Disampaikan lagi, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan kebohongan getok tular. Ya. Kebohongan yang sambung bersambung. Seperti itu. Inilah level kebohongan yang terjadi dalam kaidah linguistik. Semuanya kebohongan ini bisa berdampak hukum menurut kaidah linguistik forensik. Kalau ada pihak yang mengadu dan dirugikan secara material. Maksudnya itu, kalau tidak dirugikan secara material hanya malu saja, hanya dampak sosial saja, itu tidak berdampak hukum kebohongan ini. Kalau kebohongan itu menimbulkan kerugian material dan dapat diukur kerugiannya dan dilaporkan oleh pihak yang memang dirugikan, ya, barulah berdampak hukum. Baik di level yang pertama, yang kebohongan yang bertentangan diametral, baik kebohongan yang berbeda, baik kebohongan yang kurang maupun kebohongan yang lebih. Ya. Baik, dari beberapa kriteria tadi, baik diametral, berkelebihan, berkurangan,
atau ditambah-tambahi tadi, saya mau tanyakan Prof, bisa nggak untuk menyederhanakan dengan pendekatan antonim ya, lawan dari kebohongan itu adalah kebenaran atau kejujuran. Kira-kira secara bahasa mudah bisa tidak untuk menyederhanakan, ada kebohongan berarti ada kebenaran atau kejujuran begitu? Ya, ini memerlukan tahapan-tahapan pengujian. Ya. Secara global, uji kebohongan itu sering menggunakan teori semiotika, teori tentang tanda. Ya. Ini sebuah teori yang secara global digunakan sangat viral. Ya. Kalau dicek di Google itu sampai 72% ilmuwan menggunakan teori semiotik segitiga ini. Pertama adalah bagaimana sebuah pernyataan diukur kebenarannya atau kebohongannya dari segi kualitatif, yang disebut dengan quasign, ya, tanda kualitatif. Ya. Misalnya, saya berikan contoh, gitu, sejauh mana sebuah tuturan itu mewakili unsur-unsur yang ada dalam peristiwa. Kalau kebenaran dan kebohongan itu menyangkut kejadian, berita, kan ada syarat-syarat kelengkapan berita. Ya, yang dikenal sangat populer dengan istilah ribawe satu hal. Di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa diperiksa apakah sebuah pernyataan itu bohong atau benar, memenuhi nggak kriteria itu. Kalau ada salah satu saja yang tidak ada, maka ya, dia tidak memenuhi kriteria sebagai berita yang benar, karena ada yang terlewat atau disembunyikan. Terlewat tidak sengaja, tidak terjangkau, disembunyikan itu sengaja. Yang berdampak hukum adalah yang disengaja. Ya. Yang tidak disengaja, yang terlewat atau tidak terjangkau karena keterbatasan wartawan, keterbatasan penutur untuk mendapatkan informasi, biasanya diselesaikan di Dewan Pers. Lanjut Prof, tadi sebenarnya saya mau urut dari unsur yang pertama dulu, norma, tapi menarik tadi Prof sudah masuk juga dikaitkan dengan konsekuensi hukumnya, di mana tadi saya masih ingat betul kebohongan itu baru berdampak hukum kalau ada korban yang dirugikan dan kerugiannya material, dan dapat melaporkan itu, karena itu delik aduan ya. Baik, yang kedua unsurnya orang tadi atau korban tadi melaporkan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. SKB antara Kapolri, Menko Info. Hah? Menko Info. Ya, itu kemudian Menko Info ya, sama dengan kejagung. kejaksaan, SKB-nya itu ya. Di situ di SKB pasal 27 menyebutkan bahwa itu harus tidak bisa diwakili, harus menimbulkan kerugian material. Ya, pertanyaannya Bro, bagaimana kalau kerugian tadi dideskripsikan secara imaterial, misalnya rasa nggak nyaman, rasa malu, rasa gelisah dan sebagainya, tetapi yang jelas tidak dideskripsikan secara material. Apakah itu bisa tetap dilanjutkan dalam konsekuensi hukum begitu? Dalam kajian linguistik forensik, hal-hal yang imaterial ya, itu dampaknya itu dampak sosial ya. Itu dia jadi malu, dia jadi terasing, dia jadi dikucilkan begitu ya. Karena linguistik forensik itu seperti DNA, seperti sidik jari ya. Kami harus memastikan, tidak bisa menduga-duga ya. Sementara bukti-bukti imaterial itu kan hanya dugaan-dugaan, hanya ada dalam kognisi, itu fenomena psikologis. Oh. Ya. Bukan fenomena empirik, bukan fenomena yang bisa dilihat, didengar, diraba, dicicipi, dicium. Ini jadi linguistik forensik hanya merujuk ke situ. Ya. Sama dengan forensik-forensik yang lain. Ya. Jadi bukti objek analisis itu harus fisikal, ya. Empiris. Dalam bahasa itu bisa bahasa lisan atau bahasa tulis, ya. Seperti gitu. Baik.
Bagaimana kalau kemudian sikap kerugian itu selain imaterial justru dalam bentuk sikap batin gitu, merasa ya. Perasaan-perasaan yang menjadi sikap batin seseorang itu ada dua pertanyaan, Prof. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai fenomena yang harus aktual tadi, atau dia fenomena psikologi? Yang kedua, apakah unsur daripada kerugian itu bisa cukup dikonfirmasi dengan rasa gelisah yang merupakan sikap batin tadi, dan baru teraktualisasi setelah ditanyakan kepada orang lain? Kalau dalam proses hukum, sikap batin tadi baru teraktualisasi setelah ditanya dalam BAP. Gitu. Mohon diterangkan. Kegelisahan, keresahan, ya itu kan itu fenomena kognitif. Jadi begini yang mulia, dalam berbahasa itu ada beberapa level. Ada yang disebut dengan pragma fisikal. Seseorang berkata berdasarkan sesuatu yang sangat fisikal, sesuatu yang empirik, sesuatu yang dilihat, didengar, kemudian dia mengatakan sesuatu, dan itu bisa diverifikasi oleh orang lain. Ya. Naik dari fisikal, orang berbahasa bukan hanya fisikal, tapi kognitif. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dikatakan. Ya. Seperti itu. Itu nggak kelihatan kan? Ini biasanya ini merupakan kajian forensik psikologi, ya. Sejauh mana sebuah gejala-gejala yang muncul ke permukaan itu menunjukkan apa kondisi kognisi atau perasaan tertentu. Level ketiga, orang berbahasa karena pragma sosial, konvensi, kesepakatan, ya. Kebiasaan, segala macam. Ya. Dan bahasa itu pada dasarnya adalah konvensi. Seperti itu. Dan yang terakhir, pragma religius. Ya. Orang berbahasa karena keyakinan. Nah ini nggak bisa diverifikasi. Ya. Itu ya. Karena yang tahu persis, ya, gitu ya. Bahasa sebagai representasi keyakinan itu hanya dia sendiri dengan Tuhannya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu yang datang dari konsep agama itu sewenang-wenang kita tafsirkan dengan tafsir kita. Jadi level-level itulah. Nah ketika ada fenomena kegelisahan dalam kajian linguistik forensik itu wilayah non hukum, ya. Non hukum ya. Yang nggak terukur soalnya. Ketika masuk wilayah hukum, bagaimana kita mengukur fenomena kegelisahan? Itu. Baik, saya lanjutkan, Prof. Lain dengan kerusuhan misalnya, ya. Itu fisikal. Terukur lagi. Terukur, rusuh, siapa pelakunya, di mana, kapan, itu bisa ini. Ya. Baik. Kerusuhan. Itu. Karena kerusuhan itu fenomena sosial, sementara kegelisahan itu fenomena psikologi, ada di benak manusia. Baik. Kami lanjutkan pada unsur selanjutnya, Prof. Di pasal 14 ini ada unsur menerbitkan. Secara bahasa, frasa menerbitkan itu apa pengertiannya, Prof? Itu padanan dari mempublikasikan. Ya. Nah, itu. Artinya sesuatu yang tadi ya, itu padanannya sama dengan menyebarkan. Menyebarkan. Ya. Hanya dalam kata apa? Menerbitkan itu mengandung makna penggandaan. Ya. Jadi sesuatu itu diperbanyak. Kalau menyebarkan bisa hanya satu lembar, ya, nyampaikan satu orang. Kalau menerbitkan, ini ada aspek kuantitatif, ya, sekian banyak, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Baik, ini yang unsur yang paling penting lagi ingin kami tanyakan adalah frasa atau ungkapan keonaran, karena ini yang memang dari kemarin kami perlu penjelasan secara linguistik, karena di dalam pasal juga tidak ada penjelasannya begitu. Apa yang dimaksud dengan keonaran, khususnya nanti kalau dikaitkan dalam proses pidana begitu, sebagaimana keahlian Prof selaku ahli linguistik forensik. Keonaran itu bentuk dasarnya onar, yaitu bentuk verbal, sebuah tindakan. Itu ya, dalam kategori linguistik forensik itu speech act, ya, artinya sesuatu apa
ungkapan verbal yang bisa diukur dalam perilaku onar itu. Artinya sesuatu yang bisa diperiksa, dilihat, didengar, ya itu terjadi. Sementara ketika bentuknya adalah keonaran, ini menjadi adverb, ya, menjadi situasi dan kondisi, ya, yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Ini onar. Itu, ya. Jadi di situ ada ketertiban umum. Jadi onar itu cenderung berlangsung di ruang publik, ya. Dan nggak sendirian. Tidak ada keonaran kalau hanya sendirian. Berjamaah ini onar itu, ya. Baik, saya kaitkan keonaran ini tentu dalam konteks peristiwa. Pertama ini Undang-Undang tahun 46 dan peristiwanya keonaran tadi, bisakah keonaran tadi kita anggap hadir dalam suatu peristiwa kalau yang pertama itu menimbulkan gelisah. Jadi ada semacam sinonim seolah-olah keonaran itu sama dengan rasa gelisah. Yang kedua, keonaran tadi tidak muncul di ruang publik, ruang nyata, ruang konvensional, tapi di ruang digital. Sebagaimana kita ketahui saat terbitnya undang-undang ini dulu belum ada atau tidak ada ruang digital. Keonaran di ruang digital misalkan pro kontra komentar di dalam suatu ujaran yang dianggap itu menimbulkan keonaran. Yang ketiga, saya juga ingin konfirmasi apakah suatu keonaran tadi terkonfirmasi dengan adanya demonstrasi. Jadi 3 hal ini Prof tolong, apakah keonaran itu muncul dalam bentuk rasa gelisah, yang kedua di ruang sosial media, tadi Prof katakan harus di ruang konvensional, yang ketiga apakah bisa suatu aktivitas demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya keonaran. Begitu. Baiklah, Undang-Undang nomor 14 tahun nomor 1 ya, pasalnya 46 ya, itu memang ada di situ kata keonaran, ya. Itu dari segi linguistik forensik itu berasal dari kata onar, ya. Dan kalau kita konfirmasi pertama, ya, ketika saya menganalisis itu KBBI untuk mendapatkan makna leksika, ya. Saya tidak menemukan di KBBI, ya, ketika diklik onar itu ada turunan gelisah, nggak ada. Sama sekali tidak ada ya? Sama sekali tidak ada. Anak kata dari itu nggak ada ya? Jadi penjelasan dari kata onar itu di KBBI tidak ada kata gelisah. Ya. Yang ada adalah tindakan, kejadian, ya, yang berlangsung di tempat umum, ya. Itu leksikalnya. Tapi untuk memahami sebuah kata tidak cukup dengan leksikal saja. Harus dianalisis juga konteksnya, kapan, di mana, siapa, ditujukan kepada siapa kata itu, ya, itu akan berubah, bertambah, bergeser di makna. Nah, makna keonaran saya uji petik lewat Google, ya, itu dari masa terbitnya kata onar itu dalam draft hukum tahun 46 sampai hari ini, ya, itu hanya muncul, ya, dalam berita di Detikcom, di majalah Pista tahun 85, ya, di Harian Abadi tahun 64, berkaitan dengan kejadian kriminal, ya, dan huru-hara yang dilakukan oleh anak-anak muda dan para begal. Itu aja. Nggak ada kata onar digunakan misalnya untuk demo, nggak ada. Saya nggak menemukan, ya. Itu bisa diuji di Google, ya. Nah, terakhir saya dapat di majalah Vista misalnya kata onar itu dipertunjukkan musik God Bless, ya, gitu. Musik, pertunjukan segala macam, anak-anak bikin ribut segala macam. Majalah Vista memberi judul terjadi keonaran untuk seperti itu. Di Sindo, ya, beberapa bulan yang lalu kata onar digunakan untuk geng motor, ya, yang membawa senjata tajam,
di jalanan dan mengganggu ketertiban umum. Media mengasih label onar, ya, seperti itu. Baik. Jadi dari segi teks, ya, nggak ada urusan dengan gelisah. Dari segi konteks, ternyata ini kata onar ini sangat spesial. Baik penuturnya, media, ditujukan kepada siapa dan tentang apa. Karena itulah lapisan-lapisan yang memang lazim terjadi dalam analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi sejauh mana teks itu berdampak hukum ketika diverifikasi ke peristiwa. Seperti itu. Baik, saya ingin mengkonfirmasi Prof. Prof tadi sudah jelaskan bahwa keonaran itu harus hadir di ruang nyata, ruang konvensional. Nah, pertanyaan kedua tadi setelah masalah gelisah, yang kedua, apakah pro kontra di ruang sosial media ditandai dengan adanya komentar beragam, komentar yang berseberangan, itu bisa dianggap bagian dari keonaran? Ini di sosial media, Prof, bukan di ruang konvensional. Nah, saya memang meneliti, saya peneliti khusus penggunaan bahasa di ruang virtual. Disertasi saya tentang itu, ya, tentang kata terorisme di berbagai media di Indonesia, ya, gitu. Dan bagaimana respon publik terhadap kata terorisme itu. Jadi saya mengenal betul karakteristik penggunaan bahasa di ruang virtual. Ada dua kategori yang mulia di situ. Ada konteks media dengan segala macam teknologinya. Ada konteks situasi komunikasi. Ya. Jadi konteks media di ruang virtual itu berbeda dengan konteks media di ruang konvensional. Ya. Karena ada bantuan teknologi yang nggak bisa terjadi di ruang konvensional. Misalnya komunikasi sinkronis, asinkronis, ya, pilihan kata, tematik dan sebagainya itu dipengaruhi oleh bagaimana media memfasilitasi itu semuanya. Sehingga kata-kata yang beremosi tinggi misalnya di ruang virtual itu ternyata hasil penelitian saya tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di ruang konvensional. Di ruang virtual ada maki-maki, amarah yang luar biasa dengan kata-kata nama binatang segala macam. Ya. Tapi ketika terjadi di ruang komunikasi itu drop, hilang, bahkan terjadi proses eufemisme, penghalusan yang luar biasa. Ya. Itu. Makanya saya merekomendasikan dalam beberapa kasus penggunaan bahasa di ruang virtual, analisis dampak hukumnya tidak bisa disamakan dengan analisis penggunaan bahasa di ruang konvensional. Karena alasan karakteristik media. Yang kedua, alasan karakteristik situasi komunikasi. Yeah. Ya. Situasi komunikasi di ruang virtual berbeda dengan situasi komunikasi di ruang konvensional. Misalnya soal relasi kuasa. Ya. Itu. Saya rakyat biasa, Pak Jokowi presiden, maaf. Ya. Di ruang konvensional tentu saya akan menggunakan sejumlah perangkat sebagai posisi sebagai rakyat kepada presiden. Saya determinan, Pak Jokowi pasti dominan dengan kepresidenannya. Di ruang virtual saya bisa leluasa, ya. Apalagi kalau pakai anonim. Sebagai sahabat, begitu ya. Sebagai teman. Dengan komentar, bahkan bisa mungkin saja kalau saya marah, saya tunjukkan emosi saya. Kenapa? Tidak face to face, tidak berhadap-hadapan. Jadi pengaruh situasi komunikasi di ruang virtual itu sangat signifikan. Baik, ya. Saya kembalikan kepada makna kontekstual. Kalau leksikal sudah jelas nggak masuk, kontekstual, saya mau kaitkan begini, Bro. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kan pasti ditujukan untuk keonaran di ruang konvensional. Nah, hari ini misalkan ada anggapan bahwa keonaran itu terjadi di ruang virtual. Apakah sesuai dengan keterangan Prof tadi, apakah ini tetap bisa dipaksakan? Dianggap sama apa yang terjadi di ruang sosial media dengan ruang konvensional, padahal faktanya telah terjadi penghalusan menurut bahasa Prof tadi. Ya. Yang mulia, saya harus melakukan interpretasi ya kalau memasuki wilayah ini.
Karena ada dua data yang berbeda penggunaan bahasa pada waktu undang-undang itu terbitkan kemudian diberlakukan sekarang. Ya. Saya melihat munculnya undang-undang ITE 2008 yang kemudian direvisi 2016 ya. Itu adalah fenomena yang sangat cerdas dari segi linguistik forensik. Ya. Artinya pemerintah menangkap bahwa ya peristiwa penggunaan bahasa di ruang kompleks itu berbeda dengan di ruang virtual. Makanya muncul undang-undang ITE khusus mengakomodasi, mengatur bagaimana melindungi masyarakat ya dari tindakan-tindakan berbahasa yang berdampak hukum di ruang virtual ITE gitu ya. Ini bisa dikonfirmasi ke ahli pidana misalnya, apakah sejauh mana itu, karena saya melihat ini nggak bisa disamakan gitu ya, seperti itu. Kedua, analisis historis ya. Jadi dalam kajian linguistik forensik yang namanya kata maknanya itu terikat oleh masa, kata gotong royong hari ini dengan ketika kita menjelang kemerdekaan itu ternyata sudah bergeser sekali. Ketika zaman kemerdekaan yang namanya gotong royong itu gratisan banget, ya. Kalau sekarang, sekarang minimal ada konsumsi, ya. Gitu. Bahkan harus ada uang saku, namanya gotong. Nah, namanya masih label gotong royong, ya. Tapi tindakannya sudah berbeda. Ini bukan dosa, bukan apa. Bahasa begitu memang karakteristiknya, ya. Itu ya. Jadi dinamis dan sesuai dengan konvensinya. Makanya ketika pemerintah mengantisipasi perkembangan hukum, muncullah undang-undang ITE. Kenapa perilaku tindakan berbahasa di ruang kompleks sudah tidak memadai lagi, gitu ya? Seperti gitu. Makanya muncullah undang-undang ITE, terutama pasal 28 yang saya tahu ya, itu yang menunjuk kepada tindakan-tindakan ya yang berbahasa yang menimbulkan kebencian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Sehingga ketika ada fenomena penggunaan bahasa yang berdampak hukum di ruang virtual, menurut saya, tafsir saya, relevannya itu dengan undang-undang ITE. Karena undang-undangnya dimaksudkan memang untuk itu. Untuk itu ya. Lex spesialisnya memang untuk itu. Iya, untuk itu. Untuk semua tindakan. Di ruang digital. Di riwayat hidup saya ada sekitar 170 sekian pengalaman saya mengadvokasi kasus-kasus. 50 kasus itu lebih banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya di ruang virtual. Ya. Gitu. Baik. Seperti gitu. Tinggal satu lagi, Bro. Sebelum beranjak ke pasal yang lain. Jadi tentang demo itu sendiri, Bro. Mau diterangkan demo itu secara mungkin leksikal atau ada makna yang lain yang mungkin Prof bisa terangkan. Apa maknanya, apakah halal demo dan seterusnya. Yang paling penting adalah kami ingin tahu apakah adanya suatu demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya satu tindakan keonaran. Silakan. Demo ini itu kosakata asing ya, itu berasal dari bahasa Latin. Kata dasarnya demos, ya. Bisa demonstrasi, bahkan berdekatan dengan demokrasi, ya. Itu sama kata-kata dasarnya. Kalau demokrasi, demosnya itu rakyat, ya. Krasi itu pemerintahan, kekuasaan. Jadi pemerintahan, kekuasaan yang berdasarkan berbasis kerakyatan. Sederhananya begitu. Demonstrasi, ya, krasi itu adalah unjuk pendapat, unjuk perasaan, ya. Unjuk bagaimana pendapat, rakyat ya mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya yang berkaitan dengan pelayanan publik pada mulanya dulu. Ya. Jadi kasus-kasus publik, ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kemudaratan orang banyak, itu asal muasalnya. Dalam konteks Indonesia bisa saya telusuri, Undang-Undang Dasar 45 menjamin ya kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Turunannya ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 jelas
eksplisit ya menulis kata demonstrasi ya sebagai tindakan ya, kata kuncinya itu adalah tindakan. Jadi harus ada yang melakukan, bisa perorangan, bisa kelompok. Ini undang-undang ya. Itu apa? Sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Ini bahasa undang-undang ya. Nah, ini bisa diverifikasi kepada konteksnya. Ada kejadian demokrasi, tinggal diverifikasi saja. Baik. Ya. Apakah memenuhi syarat? Ya, dia mengungkapkan aspirasi berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan personal. Ya, karena dalam analisis linguistik forensik, kasus itu terbagi dua yang mulia. Ada kasus absolut, ada kasus struktural. Ya. Absolut itu hanya berkaitan dengan identitas dirinya sendiri yang negara melindunginya. Ketika masuk ke wilayah struktural itu terbuka, ya, semua perilaku terbuka untuk didemo, dituntut pertanggungjawabannya, ya, karena dia merupakan pejabat publik, itu rakyat berhak, ya, menuntut, mengontrol kalau ada hal-hal yang menyimpang dari publik. Baik. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Jokowi yang merindukan di demo. Di demo, ya? betul ya. Itu, luar biasa gitu, sangat demokratis negara ini. Ya, seperti itu ya. Baik. Secara linguistik forensik, Prof, demo itu legal atau ilegal sih? Apa? Demo itu legal. Halal. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hanya persoalannya di situ ada ekses ya. Sepanjang tidak ada akses tetap halal gitu ya. Akses Ekses apa yang membuat demo itu menjadi kejahatan? Tidak ada hubungannya dengan demo, itu ada pasal-pasal lain, ada derivasinya. Oh, Ya, akses apa saja, Bro? Contohnya? Ketika menimbulkan kerugian Ya. Untuk personal atau kepentingan umum, yang dituntut itu bukan demonya, ya. Individunya. Perilaku kerusuhannya itu sebagai tindakan Kriminal. Demonya tetap sah. Demonya tidak gugur sebagai sesuatu yang dimuliakan, Ya. sebagai bagian dari hak dan ekspresi berdemokrasi. Tapi tindakan yang merugikan, taman-taman jadi rusak, ya, menimbulkan luka dan sebagainya, segala macam. Dan itu pun dalam kajian linguistik forensik, tindakan itu harus menimbulkan kerugian material yang terukur. Baik. Ya, seperti itu. Baik, Bro. Ini ada peristiwa demo tadi sah, ada pemberitahuannya, tidak ada kerugiannya, bahkan aspirasinya ditampung, bahkan aparat kepolisian juga ikut menjaga. Sama sekali itu tidak ada akses kejahatannya gitu. Kalau ada akses kejahatannya paling tidak akan dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Ini demonya tidak dibubarkan sama sekali, tidak ada akses kejahatan. Nah, kalau demo yang demikian tadi, yang ada pemberitahuannya, yang ada pengawalan aparat, yang penyampaian aspirasinya juga diterima, yang selesai juga dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam, tidak ada akses negatif lah gitu. Apakah demo yang demikian kemudian bisa ditafsirkan sebagai demo yang patut disebut atau dikualifikasikan sebagai keonaran? Jika indikator-indikator itu terjadi, karena saya tidak tahu faktanya ya. Jika indikator-indikator itu yang terjadi, ya, maka tindakan demo itu sesuai dengan undang-undang ya. Itu tidak berdampak hukum. Tidak berdampak hukum. Dan bukan merupakan dampak dari keonaran begitu. Keonaran dengan demo itu hal yang berbeda ya. Itu bukan sesuatu yang melekat. Baik, Prof. Sebelum dilanjutkan, Prof, keonaran itu di undang-undang tahun 46 itu, ya. Itu demo di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Ya. Baik, Prof, sebelum dilanjutkan kalau mau minum dulu monggo, Prof. Nanti ketimbang diingatkan oleh majelis hakim. Minum dulu. Monggo. Maaf yang mulia, saya minum dulu. Oke, silakan diciptakan minum dulu.
Izin Yang Mulia untuk melanjutkan. Baik Prof, kita lanjutkan. Menarik sekali diskusi ini, mudah-mudahan ini menjadi terang apa yang menjadi hal-hal yang ingin kami ketahui juga Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Prof, masuk ke hal yang kedua. Ada ungkapan di pasal 15-nya, kita masuk ke pasal 15-nya ya. Kabar yang tidak lengkap, ada juga kabar yang tidak pasti. Apa sih maksud dari kabar yang tidak lengkap? Tidak pasti, berkelebihan. Nah, 3 hal. Kabar yang tidak lengkap dan kabar yang tidak pasti itu ada 2 hal yang berbeda, ya. Tidak lengkap, ya, kabar itu menyangkut komponen, ya. Jadi ada kategori, ya, bahwa sebuah kabar itu lengkap. Itu sangat dipelajari itu sejak SMP SMA ya sampai perguruan tinggi. 5W1 jawab 6 pertanyaan itu maka lengkaplah sebuah berita. Belum masuk kepada kebenaran, ya. Tapi kelengkapan belum tentu loh yang lengkap ini benar. Nah, karena uji kelengkapan dengan uji kebenaran adalah hal yang berbeda. Jadi ketika ada ungkapan berita tidak lengkap, ada komponen yang tidak ada dalam berita itu. Bisa di mananya, bisa kapannya, bisa siapanya, bisa bagaimananya, bisa mengapanya dan seterusnya. Dan berdampak hukumnya atau tidak, ya, itu tergantung petuturnya siapa pembaca itu. Apakah dia dirugikan? Ya, dengan ketidaklengkapan itu secara material atau tidak, gitu ya. Karena orang boleh-boleh saja memberitakan berita tidak lengkap ketika dia belum menemukan kelengkapan, ya. Dan itu biasanya disebutkan, ya. Karena sumber tidak bisa memberitakan maka hal ini belum diketahui, biasa saja, ya, seperti itu. Jadi bukan aib ya ketika berita itu tidak lengkap. Ya, baru sampai di situ, sementara ini dikejar-kejar deadline, harus memberitakan. Masa koran ini harus berhenti dulu terbit nih, itu menunjuk kelengkapan, itu sementara deadline sudah tiba, misalnya seperti itu. Iya. Yang kedua tadi apa? Tidak pasti atau berkelebihan. Tidak pasti, ini adalah masalah kualitatif. Ya. Itu. Apakah ini pasti nggak korbannya sekian, tempatnya di Solo, ya, bahwa ini adalah tabrak lari. Ya, ini adalah bis nomor sekian, ini indikator-indikator juga ini. Ya. Ada bagian yang meragukan. Ya. Biasanya ketidakpastian kabar itu berkaitan dengan sumber. Ya. Itu sumbernya meragukan. Ya. Sumbernya kurang punya otoritas, gitu ya, seperti begitu. Atau sengaja memang dia membangun ketidakpastian, bisa saja. Di dunia politik itu sangat lazim, ya, antara front stage dengan back stage berbeda. Apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi sangat biasa berlawanan secara diametral. Kalau tidak begitu ya bukan politik. Nah, misalkan ada kabar tidak akan import, tidak akan utang, itu kemudian pada faktanya import dan utang. Ini saya mau ambil contoh peristiwa saja. Apa itu masuk kategori kebohongan atau kabar yang tidak lengkap begitu? Secara normatif itu kebohongan. Kebohongan ya. Tapi ketika itu terjadi di panggung politik, ya, itu keberanian. Keberanian. Luar biasa. Iya. Keberanian dong. Gitu ya. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof untuk pasal yang pertama. Saya hanya satu lagi. Apakah ungkapan atau frasa masalah keonaran menerbitkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 itu sama sehingga nanti kami bisa adopsi secara mutatis mutandis pengertiannya dari yang sudah Prof jelaskan tadi? Bagaimana kurang? Di pasal 14 dan pasal 15 itu sama, ada ungkapan menerbitkan keonaran juga di ujungnya. Apakah penjelasan ini akan sama pengertiannya baik di pasal 14 atau pasal 15? Kalau sama berarti frasa-frasa tadi tidak perlu kami tanya karena penjelasannya sudah dijelaskan di pasal 14 tadi, begitu. Lazimnya ya sebuah teks undang-undang itu sebagai satu kesatuan wacana secara tematik, ya, pilihan kata, struktur kalimat itu mengikat, ya, sehingga tafsirnya nggak bisa keluar dari situ.
Aneh ya, kalau ada keonaran di pasal 14 ya, kemudian berbeda dengan pasal 15. Padahal itu merupakan satu kesatuan. Ya, seperti gitu. Artinya saya kalau memeriksa draft undang-undang di DPR gitu ya, kalau ada yang gitu saya kasih catatan ya. Itu. Bahwa ini kenapa ada makna yang berbeda hanya gara-gara pasal yang berbeda. Padahal itu merupakan satu paket yang nantinya dalam pelaksanaannya dijadikan satu kesatuan. Saya ingin simpulkan Prof, berarti penjelasan Prof tentang keonaran, penerbitan keonaran tadi juga sama ya untuk konteks pasal yang 15. Masuk Prof, dakwaan kedua pasal 28A ayat 2 Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya itu juntonya 45A ayat 2. Ini 6 tahun penjara. Kalau menyebarkan sudah, nah tadi juga sudah. Saya mau masuk kepada frasa atau kapan permusuhan kebencian. Nah, apa sih makna dari permusuhan, kebencian dan kebencian? Dari musuh dulu ya. Itu permusuhan itu bentuk dasarnya musuh ya. Itu. Maknanya secara leksikal ya, sesuatu yang berlawanan secara diametral dengan kita ya. Itu. Jadi sesuatu yang mengancam diri kita, ada kata ancaman di sana gitu. Ada kata perbedaan di situ gitu. Ada kata tekanan di situ kalau ada permusuhan ya. Jadi kata-kata yang melekat ya pada kata permusuhan. Jadi aneh kalau permusuhan nggak beda gitu sama, tapi juga nggak ada tekanan itu ya. Biasanya ingin saling menenggelamkan kan gitu ya. Itu baik dari segi gagasan maupun fisik bahkan gitu ketika permusuhan. Seperti itu. Saya rinci dulu. Sementara yang satu lagi tadi apa? Kebencian. Nah, kebencian ini merupakan fenomena psikologi ya. Kebencian itu ada di benak seseorang ya. Itu salah satu pemicunya bisa permusuhan. Gara-gara dia permusuhan itu eksplisit ya. Bisa diverifikasi melalui tadi persamaan analisis perbedaan ya. Itu langkah-langkah dia tekanan. Tapi kebencian ya, itu adalah KBBI mengartikan perasaan tidak suka, gitu ya. Jadi kata perasaan ininya apa? Kata kuncinya. Ya. Jadi ada di benak orang. Ya. Representasinya itu, munculnya itu kebencian itu bisa macam-macam. Gitu ya. Tidak mau apa, ya, mengutarakan kata-kata yang menyakiti. Nah ini sebagai wujud nyata dari kebencian. Gitu ya, indikatornya lah. Gitu ya. Nah, saya masuk kepada satu peristiwa. Bagaimana peristiwa tadi merupakan ujaran yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik. Misalnya terkait dokumen yang legal dari institusi tertentu yang dimiliki oleh organ atau individu tertentu. Apakah misalnya menyatakan ijazah palsu atau dokumen palsu itu bagian dari ujaran atau tutur yang masuk kategori kebencian? Kalau ini dikaitkan, ijazah itu merupakan bagian dari administrasi untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Mohon diterangkan, Bro. SKB 3 menteri dan 1 lembaga yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE nomor 28 gitu, memastikan ya, dalam SKB itu ya, bahwa kalau ada masalah perkara yang berkaitan dengan permusuhan, kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya, masalah pokoknya dulu dipastikan dulu. Ya. Misalnya tadi kata kepalsuan, ya, ini kan bisa jadi tuduhan kebohongan, ya. Tapi harus diperkarakan dulu asli palsunya, gitu ya. Karena dalam kaidah linguistik forensik, keaslian dan kepalsuan merupakan fenomena fisikal. Fisikal ya, harus secara fisik. Yang bisa diverifikasi secara empirik. Sesuatu itu palsu atau asli, seperti itu. Dengan cara menghadirkan yang asli. Seperti itu, nggak ada cara lain. Ya, dalam pragma fisikal, gitu ya. Kalau ternyata kepalsuan itu perbedaan, hanya ada yang berbeda segala macam,
ini ditunjukkan ahli, ya. Terkait perbedaan tadi ya. Nah, kalau ada Perbedaan. kenapa ada perbedaan tahun, perbedaan tanda tangan, perbedaan nama, segala macam, ini ada ahlinya. Termasuk perbedaan jenis kertas, tinta, misalkan. Segala macam. Saya termasuk ahli yang berkaitan dengan tulisan, misalnya. Tapi ahli yang berkaitan dengan jenis kertas, ya, dengan penomoran, dengan stempel, saya nggak tahu. Ya. Itu verifikasi kedua ya, tapi yang pokok harus dihadirkan aslinya. Ya. Itu sifatnya taksonomis. Oh. Taksonomis itu wajib ditempuh langkah pertama dulu. Ya. Karena kalau langkah pertama tidak dilakukan, langkah berikutnya nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Oh. Nggak perlu lagi. Baik, Prof. Tadi kan ada fenomena sosial juga, dinamika di tengah masyarakat. Ya berbeda itu kan belum tentu bermusuhan, begitu. Misalkan kalau kita bicara tentang perbedaan antara Rusia dan Ukraina dalam perang yang terjadi hari ini, bisalah kita kategorikan itu permusuhan. Karena memang mereka perang dan sedang bermusuhan. Bagaimana kalau konteksnya itu perbedaan dalam konteks kritik terhadap ya syarat-syarat dari pejabat publik yang itu merupakan domain publik, begitu loh. Apakah bisa ini dikatakan motif yang sifatnya memusuhi atau permusuhan, begitu? Monggo, Prof. Sarangan. Itu diakomodasi oleh undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 45 eksplisit ya menyebut ya kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat ya. Jadi perbedaan itu halal, sah, gitu ya. Termasuk misalkan hari ini ada Partai Demokrat tidak sama dengan PDIP, biasa saja, bukan berarti bermusuhan ya. Gitu ya. Ya. Tadi kalau Misalkan permusuhan ya itu ada pada level berlawanan secara diametral, hitam putih. Hitam putih. Ya, permusuhan itu. Makanya ada gradasinya. Dari permusuhan itu ada dari yang bertentangan dengan perbedaan, dengan penambahan, dengan pengurangan, itu lebih gradasinya lebih rendah ya, seperti itu. Apakah halal bagi seorang warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara itu punya perbedaan pandangan dengan otoritas kepala negara dalam hal dokumen tertentu yang itu merupakan dokumen publik? Misalnya dokumen itu menjadi syarat untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan publik, entah itu presiden, menteri, entah itu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, Bro. Dalam kajian linguistik forensik harus dipastikan dulu ya, apakah pelakunya itu personal ya, atau dalam konteks SOP dia, dalam konteks merupakan tanggung jawab dia dalam pekerjaannya. Ketika itu masalah pribadi, ya itu masuk wilayah SARA, bisa kena sanksi hukum. Kalau yang diujar itu pribadinya pribadi, ya perilaku pribadinya. Perilaku pribadi. Ketika perilaku yang menyangkut kebijakan publik, ya itu sangat terbuka. Undang-undang membuka ruang selebar-lebarnya, ya kepada pejabat publik, ya untuk ya menerima berbagai macam pendapat termasuk yang berbeda. Ya, karena itu merupakan hak dan kewajiban rakyat dalam berdemokrasi. Ini saya mengutip bahasa undang-undang ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Jadi bukan pendapat saya, tapi itulah yang terjadi. Nah, baik, menurut ketentuan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, di sana kan ada jenis-jenis penyampaian pendapat umum ya, termasuk demonstrasi ya, ada pawai, ada orasi ilmiah dan seterusnya begitu. Pertanyaan kami, apakah pendapat yang juga disampaikan di ruang publik, dalam hal ini ruang sosial media, lebih spesifik melalui YouTube, itu juga termasuk yang dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Nah, kita lihat dulu ya, di ruang virtual itu ada beberapa macam karakteristik kanal ya, itu ada media siber seperti Kompas, Detikcom, Cindo, itu media siber. Artinya media seperti konvensional tapi menggunakan saluran virtual. Ya. Makanya Kompas ada edisi konvensionalnya, ya. Yang lain-lain juga ada. Ya.
Nah itu terikat oleh undang-undang pers, ya. Karena itu sebagai lembaga, ya, yang memang itu dilindungi oleh pemerintah, ya, sebagai partner pemerintah dalam menunaikan, ya, tugas kontrol, gitu ya. Karena di samping eksekutif, edukatif, legislatif, yang keempat itu pilarnya itu pers, media, diwakili di ruang virtual itu oleh media cyber media. Oke, yang kedua media sosial, ini enggak, ya, ini media publik, ya, media masyarakat, gitu ya. Seperti Facebook, YouTube, Twitter, gitu ya. Instagram, segala macam itu enggak berbanding lurus dengan cyber tadi, Detikcom, segala macam, itu media cyber. Itu enggak ada hubungannya dengan undang-undang pers, ya, gitu. Itu dia dikenai oleh undang-undang ITE. Ya, gitu. Jadi saya termasuk yang ikut merumuskan dari awal, ya, undang-undang ITE ini, Pak yang mulia, itu dimaksudkan untuk melindungi transaksi elektronik, ya. Hanya kesininya digunakan, ya, untuk menjerat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, ya. Padahal sebetulnya undang-undang itu sejatinya itu untuk melindungi masyarakat, sangat mulia, ya, agar masyarakat tidak ditipu, ya, oleh kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan secara material. Nah ini seperti itu, ya. Saya ingin tegaskan bahwa berarti Prof berpendapat bahwa segala ujaran yang masuk di sosial media itu tunduknya harusnya undang-undang ITE secara lex spesialis, ya. Iya. Tidak bisa digunakan undang-undang konvensional. Tadi karena secara keilmuan, ya, karakteristiknya itu berbeda, ya, bukan bertentangan, tidak bertentangan. Ada beberapa persamaan, tapi berbeda, gitu ya. Makanya muncul undang-undang itu. Baik Prof, lanjut ke unsur sana kan dikatakan diborong semua ini. Diborong semua, yang lain nggak dikasih. Ini masalahnya teorinya dulu, nanti kawan-kawan masuk ke faktanya dulu. Iya, atau diborong semua pertanyaannya. Khawatir nanti tidak nyambung, ya, gitu. Mungkin Saya juga sedang menikmati nih. Dibagi sama teman-temannya lah. Ya. Moga silakan. Ya. Izin majelis dilanjutkan. Prof, di pasal 28 itu kan ada frasa ungkapan, ya, basis daripada menyebarkan kebencian dan permusuhan itu berdasarkan sara atau yang kita kenal dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan. Mohon dijelaskan ungkapan atau frasa sara tadi satu persatu, Prof. Waduh, berat ini. Jadi sara itu, ya, itu akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua kosakata yang ada dalam akronim SARA itu semuanya netral, yang mulia, ya. Pada dasarnya semuanya netral, ya. Kecuali kalau kata-kata itu, ya, digunakan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian, ya, atas nama suku, atas nama golongan, atas nama agama, atas nama antar golongan, ya, digunakan untuk sebuah tindakan, ya, yang merugikan secara material, ya, masyarakat publik. Itu. Misalnya, jadi sehari-hari kita menggunakan kata-kata itu, ya. Itu saya nggak bisa menyesali sebagai suku Sunda, saya bangga loh sebagai orang Sunda. Tapi saya tidak menghinakan, tidak menyepelekan orang non Sunda, ya. Iya, kemarin saya jajan bakso di sini, ada tukang goreng ketan, aneh, ya. Ini goreng ketan namanya Jawa, tapi namanya Priangan. Nah, gitu ya. Artinya saya jadi bersahabat, ngerasa diakui, ya. Ketika di Solo ini ada kata pri, ya, karena kata Priangan itu mirip kami di Sunda. Artinya nggak ada masalah sebetulnya, itu ya. Saya ingin borong sebetulnya itu gorengan tadi, ya. Istri saya melirik, nggak boleh karena saya pengidap diabetes. Masya Allah. Artinya itulah pentingnya. agama, ya,
antar golongan najis nggak bisa dihapuskan dari kehidupan manusia. Iya. Gitu ya. Hanya ketika itu berdampak atas nama agama Membunuh misalnya. membunuh, Ya. atas nama agama menghina orang lain, Iya. atas nama agama mencuna, ini yang Ini yang jadi bermasalah. masalah hukum. Ya, Misalnya nih dalam konteks peristiwa, saya adalah seorang muslim, saya pergi ke Singapura, sebagai seorang muslim saya terikat dengan akidah syariat Islam, diantaranya harus makan makanan halal. iya. Dan ketika saya bertanya ada nggak masakan yang halal, itu juga salah sebenarnya, tapi apakah yang demikian itu masuk konsekuensi kejahatan gitu? Tidak ada. Saya mendapatkan jaminan. Ya, kita harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang kita makan itu Halal. Ya. Artinya Tanpa mendiskreditkan, tanpa membubarkan ya, keyakinan agama itu orang lain. membubarkan restoran yang menjual makanan haram. Haram. Itu tindakan membubarkan itu yang menjual makanan haram itulah itu yang terikat oleh undang-undang. Bagaimana ya pemerintah mengatur itu? Nah, ada suatu peristiwa, Prof. Orang punya keyakinan pada ajaran agama tertentu, kemudian saya menggunakan ungkapan umum saya ya, bersumpah atas nama Tuhan, dan dia meyakini apa yang dia sampaikan benar, dan dia sanggup ya dilaknat oleh Tuhan kalau apa yang dia sampaikan itu keliru. Apakah hal yang demikian juga adalah satu tindakan atau ujaran yang bernada sara yang masuk kategori kejahatan, atau ini biasa saja karena dia meyakini ajaran agamanya? Negara kita hidup di Indonesia nih ya, negara kita menjamin kebebasan ya untuk mewujudkan keyakinan agamanya masing-masing tanpa menimbulkan gangguan kepada pihak-pihak yang lain. Kita nggak boleh mengganggu, dan kita juga nggak boleh diganggu. Itu jaminan gitu ya, itu yang muncul dari asas ketuhanan yang maha esa ya. Jadi rujukannya adalah ya itu adalah ideologi negara ya. Kita hidup ketika masuk ke Singapura mungkin beda ya, masuk ke Jepang beda lagi, kita nggak bisa memberlakukan lagi gitu ya undang-undang yang berlaku di sini. Oh, saya orang Indonesia, itu saya ingin berperilaku sesuai dengan undang Indonesia, nggak bisa ya, Nah, terikat oleh tempat dan waktu ya. baik. Nah, ketika ada ada ini ya, ini dalam konteks peristiwa, saya tidak merujuk fakta tertentu karena nanti khawatir masuk ada perkara dan nanti ahli mengambil alih peran hakim begitu. Peristiwa tadi adalah upaya untuk meyakini ajaran agama dan mempraktikannya, tapi ternyata ada dampaknya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang memuliakan, yang menyetujui, mendukung, ada yang mencela. Apakah respon ada yang mencela, ada yang nggak nyaman, ada yang dukung, ada yang tidak mendukung, itu bisa berdampak? Ini bagian dari perilaku sara. Contoh lebih spesifik nih ya, ada orang meyakini memanjangkan janggut itu sunnah Nabi, lalu ada yang mencela, oh ini radikal teroris. Tapi ada juga yang mengatakan, oh itu orang ingin menjalankan sunnah. Artinya adanya celaan atau ada persetujuan atau tidak persetujuan itu bisa nggak dianggap sebagai konfirmasi adanya tindakan sara, perilaku sara sebagaimana pasal 28 Undang-Undang ITE ini? Dalam kaidah linguistik forensik, dalam konteks komunikasi itu ya, gitu. Dampak komunikasi itu bisa positif, bisa negatif, dan bisa netral, ya, bisa ambigu, nggak setuju, nggak menolak seperti itu. Gara-gara komunikasi. Kalau kita diem aja, nggak ada risiko komunikasi. Gara-gara kita ngomong, ya, kita harus siap, ya, berbeda dengan orang atau sama dengan orang, gitu ya. Jadi sesuatu yang natural, sesuatu yang melekat secara semantik itu merupakan semantik formal, ya. Seperti es itu dingin, api itu panas, ya. Berkomunikasi itu akan menimbulkan pro dan kontra. Semakin ya banyak isi komunikasi yang sesuai dengan konvensi publik, itu akan semakin rendah tingkat pertentangannya. Ya. Semakin kecil ya konvensinya bahwa kita itu dengan lawan tutur kita itu semakin berbeda, maka kemungkinan bertentang itu biasa saja. Ya.
untung bersih ekonomi, teori permintaan dan Penawaran. Barang itu semakin banyak semakin murah, semakin sedikit semakin komunikasi juga gitu, ya. Gitu. Semakin sama persepsi orang segala macam, ya. Gitu. Kemungkinan terjadinya kesepakatan semakin tinggi. Ya. Dalam konteks konten ITE, nah konten itu kan saya tidak masuk apakah itu didistribusikan atau tidak, nanti ini sebenarnya ahli ITE dan sampai hari ini ahli ITE tidak dihadirkan gitu ya. Kami ingin fokus saja, apakah satu konten itu viral dianggap memenuhi unsur pidana hanya karena viral begitu? Nah ini tadi ya, makanya saya meneliti tentang karakteristik media di ruang virtual yang mulia. Viralisme itu merupakan indikator, ya, salah satu indikator popularitas, populis, bukan kebenaran. Awas ya, itu. Jadi kebenaran sebuah tuturan, ya, tidak diukur oleh viralisme, oleh banyaknya, ya, pendukung, ya, tapi oleh substansi isinya, seperti itu. Jadi viralisme ini sudah disalahgunakan, makanya muncul apa yang disebut sekarang ini era post-truth, ya, di mana kebenaran sudah berhenti karena kebenaran cenderung diukur melalui fenomena viralisme. Ini yang harus dilawan, ya, gitu. Kalau kebenaran diukur oleh viralisme macam apa, ya, itu bisa dikondisikan. Abu Janda yang paling benar kalau begitu. Beruntung para buzzer, para influencer, ya. Itu yang kerjanya sehari-hari memang memviralkan. Viralkan. Waduh. Baik Prof, saya rasa cukup untuk pasal 28 terakhir nih, yang pasal 156A KUHP. Walaupun sebenarnya analis spesialisnya ITE sudah tidak relevan kita membahas pasal-pasal konvensional, tapi tetap saya tanyakan karena dakwaan jaksa juga dengan pasal-pasal konvensional. 156A KUHP tentang penodaan agama. Apa sih yang dimaksud penodaan dan agama itu sendiri, Prof? Penodaan itu menurut kamus adalah sesuatu yang merendahkan dari sesuatu yang sejati, yang seharusnya. Seseorang atau kita menyebut, ya, bahwa agama itu sesuatu yang mulia, yang luhur, yang tinggi, ya. Kemudian disepelekan, dihinakan, direndahkan. Ini adalah gejala penodaan. Hanya penodaan juga fisikal, ya. Itu. Misalnya, ya, orang Swedia membakar Al-Quran, itu kan fisikal, ya? Itu adalah penodaan. Ya, gitu. Maaf, yang sudah divonis oleh hakim, misalnya Ahok, ya, gitu. Bicara tentang ayat sekian, itu kan perilaku. Terukur, bisa diverifikasi. Ya, itu penodaan, ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang fisika, mengotori masjid misalkan, ya, untuk oleh sesuatu yang sangat nista, oleh kotoran dan sebagainya, itu adalah penodaan. Ya. Jadi penodaan itu absolut itu, ya. Penodaan itu sesuatu yang mulia dibuat rendah, dibuat hina, dibuat seperti itu. Sehingga ini menimbulkan korban. Siapa korbannya? Orang-orang yang memuliakan, yang punya agama tadi berarti. Jadi pelapornya itu ini korban-korban yang memang memuliakan agama, yang kemudian dia melaporkan orang yang menghinakan agama. Dibawa bukti penodaannya berupa apa? Verbal, bisa kata-kata verbal, atau non verbal, bisa berupa fisika. Seperti itu. Jadi bisa dihadirkan di pengadilan untuk penodaannya. Dan baik. korbannya harus ada, ya. Korbannya harus ada. Harus ada, gitu, ya. Dari mana tahu bahwa itu penodaan kalau nggak ada korban? Gitu, ya. Kita alat ukur apa yang digunakan? Korban itu bisa personal, bisa lembaga. Misalkan MUI bisa melaporkan, ya, bahwa ini menodai segala macam karena punya otoritas. Ya. Nah, kembali ke otoritas. Apakah unsur penodaan itu memang harus MUI? Karena kami khawatir, ya, kalau tafsir itu di luar MUI kan bisa debatable, bisa punya pandangan yang berbeda-beda begitu. Tapi kalau sudah diadopsi oleh MUI kan menjadi jelas karena MUI adalah lembaga representatif. Kalau ini agama Islam gitu.
Nah ini dalam kajian linguistik forensik, otoritas itu sebagai penutur produk, ya, representasi berbahasa ini sangat penting, ya, gitu. Karena ini berkaitan dengan undang-undang yang berlaku. Seseorang bicara itu secara personal atau sebagai seorang jurnalis. Kalau seorang personal yang berlaku undang-undang KUHP umum segala macam. Tapi ketika seorang jurnalis, undang-undang pers dong yang kena. Seperti gitu ya. Jadi sebagai apa dia? Dalam konteks penodaan agama tadi gitu loh. Ya, dalam konteks penodaan agama, ya, otoritas itu ada yang formal, ada yang non formal. Non formal, ya. Gitu. Seorang kiai dia punya otoritas non formal, ya, bisa ditunjuk ciri-cirinya, punya pesantren ini apa segala macam, sehingga dia legitimate untuk ngasih label terhadap sebuah tindakan tertentu, dan itu menjadi konvensi masyarakat, jelas pengikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau itu terjadi pada orang yang meyakini ajaran agama tertentu, kemudian dia mempraktikannya, terlepas mungkin ada yang keliru atau ada yang kurang lengkap, apakah bisa dia dianggap sebagai orang yang menodai agamanya sendiri, padahal dia meyakini sedang mempraktikkan ajaran agamanya? Selama itu direpresentasikan oleh orang yang punya otoritas, ya, yang misalkan dia ulama begitu. Ulama itu sah, ya. Sah, ya. Itu sejarah mencatat seperti itu, timbul ya perbedaan-perbedaan, ya, di antara ulama, di antara kiai juga segala macam. Jadi tidak ada jaminan, ya, gitu. Karena dalam linguistik forensik yang ketika objeknya kaidah, bukan fisik, bukan temuan ilmu. Kalau fisik kan dikonfirmasi secara empirik. Kepalsuan, keaslian, mana yang asli, mana yang palsu. Kalau keilmuan, ya, mana metodenya, teori apa yang digunakan segala macam. Ketika kaidah, ini agama, sholat, ya, mubahalah, segala macam, ini kata-kata bukan produk manusia. Baik. Ini produk Tuhan, gitu ya. Rujukannya mana? Bagaimana kata-kata itu diempirikan oleh Nabi, itu aja. Ya, kemudian kiai itu merujuk ke situ, bisa beda, ya, nggak apa-apa. Dia punya otoritas, harus dihargai otoritasnya, ya. Perbedaan itu, nah, itu ya. Kecuali seorang pemain bola yang tidak jelas ngerti, pesantrennya, segala macam, tahu-tahu dia bicara tentang fikih, wah ini nggak punya otoritas. Ya. Jadi kita jangan tabu dengan perbedaan, ya, pertentangan bahkan sekalipun. Baik, Prof, ini Tuhan saja ngasih poin, ya, bahwa berbeda pendapat itu sebuah rahmat, ya, bukan ajab, gitu. Ya. Seperti gitu. Baik, Prof, terakhir nih sebelum ke yang lain, saya lupa tadi, Prof. Jadi banyak dasar ungkapan atau teori-teori yang Prof sampaikan tadi itu ada rujukan. Saya lupa sejak awal. Mohon dijelaskan, Prof, rujukan-rujukan dalam teori linguistik forensik itu apa saja, siapa tokoh-tokohnya, paling tidak bisa kita pahami. Oh, dasar yang Prof sampaikan tadi ada rujukannya, begitu, Prof. Ya, terima kasih, ya. Jadi insya Allah saya tidak mengarang-arang di sini, ya. Saya tadi sudah bersumpah atas nama Tuhan, dan saya bukan hanya tampil sebagai pribadi, tapi mewakili lembaga yang mulia. Saya jelas surat tugas saya, dan saya satu-satunya guru besar di Indonesia linguistik forensik. Kalau ada yang ngaku-ngaku profesor guru besar itu pasti palsu. Ya. Itu. Saya satu-satunya guru besar linguistik forensik. Di UPI, ya? Di UPI. Ya. Kalau ada yang ngaku profesor lain di UPI? Bukan di UPI, di Indonesia. Di Indonesia bahkan. Di Indonesia saya baru pertama. Ya. Jadi, konfirmasi dulu, Andika Duta Bahari itu profesor bukan di UPI? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi itu, tapi dia adalah asisten saya. Oh, ya. Asisten, ya. Baik. Jadi 15 tahun ini beliau asisten ya. saya. Oke. Silakan dilanjut, Prof. Jadi teori yang saya gunakan untuk membedah semua tadi, teori induknya dikenal sebagai grand teori, itu teori semiotik. Semiotik ini terbelah dua, ada yang struktural, ada yang pragmatik. Ya. Gitu. Struktural ketika yang dihadapi teks, ya. Fungsional atau pragmatik ketika yang dihadapi itu konteks. Ya, seperti tadi ditanyakan pasal sekian apa segala macam, itu adalah konteksnya.
ada perbedaan, cenderung ada penambahan. Di samping itu, teori besar lainnya saya gunakan pragmatik, CDE juga, ya, karena menyangkut bahasa dalam kaitan dengan kekuasaan. CDE itu apa, Prof? Mohon dijelaskan. Jadi CDE itu critical discourse analysis, ya. Jadi analisis wacana kritis. Artinya bagaimana kita memaknai, bukan hanya berhenti di teks, berlanjut juga ke konteks, bahkan berlanjut ke intertekstual, menghubungkan antara teks lain dengan teks lain. Tadi undang-undang yang tahun 46 saya hubungkan dengan ITE, itu intertekstual. Tapi ketika pasal 14 dengan 15 misalkan, itu hubungan kontekstual. Itu pisau analisnya seperti itu. Dan ini sebuah tren, ya, bahwa linguistik forensik ini ya semakin menjadi DNA-nya kajian bahasa berdampak hukum untuk berbagai macam peristiwa hukum, ya. Saya pernah, ya, mengidentifikasi pelaku pembunuhan yang belum ditemukan, ya, berdasarkan ciri-ciri bahasa yang ditinggalkan. Saya bisa diidentifikasi usianya, jenis kelaminnya, sukunya apa, bahkan pekerjaannya, itu ya. Sehingga polisi mendapatkan bahan yang cukup untuk mengejar ciri-ciri pelaku ini, misalnya. Atau penyalahgunaan narkoba, ya, segala macam itu masuk, ya, ketika ada jejak teks, ya. Jadi linguistik forensik itu hanya bisa bekerja kalau ada jejak teks, tulisan maupun tulis, ya. Sekarang semakin berkembang. Itu saya salah seorang pengurus asosiasi linguistik forensik di Indonesia. 2 buku yang sudah saya terbitkan dan dijadikan rujukan dalam analisis linguistik forensik, semuanya bisa akses di Shopee atau di Bukalapak, ya. Tulis saja nama saya atau semantik dan dinamika pergulatan makna, itu buku saya. Di situ saya bongkar bagaimana sebuah makna, ya, berkembang dari mulai deskriptif sampai interpretatif, eksplanatif, advokatif, ya. Yang kedua, buku terakhir, semiotik dan kajian wacana interaktif di internet, lebih spesifik, ya. Itu edisi disertasi saya dalam wujud buku, ya. Menggunakan kasus terorisme, ya. Saya mencoba mempraktekkan pisau analisis semiotik sedemikian rupa untuk alat pembuktian penggunaan bahasa berdampak hukum. Jadi banyak rujukan-rujukan saya cenderung sangat aktual, ya, karena perkembangannya ini sangat dinamis sekali, ya, kajian ini. Baru saja saya melakukan kesaksian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan di Cikarang, misalnya, ya, itu menggunakan teori ekolinguistik. Ya, bagaimana limbah B3, ya, dibuang ke sebuah tempat dan dampaknya seperti apa segala macam, itu ada teorinya dalam linguistik forensik, teori lokusi, ilokusi, perlokusi. Bagaimana sebuah kejadian dibahasakan, kemudian bahasa itu kemudian berdampak, bisa hukum, bisa tidak. Jadi kurang lebih cakupannya seperti itu. Ya, kalau diutarakan semua ini bisa kuliah. Terima kasih, Prof. Ya, karena ini bukan kuliah, cukuplah, Prof, untuk meyakini otoritas penyampaian dari yang Prof sampaikan. Selanjutnya, mulia, izin rekan kami untuk melanjutkan. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ahli sangat mencerahkan dalam penjelasan-penjelasannya. Sekedar menekankan satu peristiwa kejadian, karena ya silakan. Karena dalam penjelasan ahli tadi, saudara siapa? Profesor Andika, ya? Itu asisten saya. Tampil juga di sini menjelaskan tentang onar sebatas kegelisahan.
dikonfirmasi tadi bahwa kegelisahan itu bersifat personal, individual, dan tidak bersifat tindakan, sehingga tidak termasuk keonaran, betul? Oke ya, itu poinnya. Jadi, nah kalau tadi kan semuanya teori, selesai lah. Sekarang dalam perspektif hukum pidana dikaitkan dengan linguistik forensik, klien kita ini dituduh melakukan keonaran, bahkan sudah didakwa. Bagaimana bahasa linguistik forensiknya, sementara makna-makna yang tadi dimaksud tidak menunjuk kepada satu istilah keonaran, tapi justru didakwa keonaran. Bahasa apa yang bisa menjelaskan ini? Saya harus berhadapan dengan teksnya. Teks apa yang diungkapkan oleh terdakwa ini, ya, sehingga saya bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah ini masuk kategori yang bisa memicu keonaran atau justru tidak gitu. Teksnya apa? Gitu? Apakah ahli pernah melihat YouTube Gus Nur Channel? Belum, saya belum melihat YouTube-nya. Ya. Jadi kalau itu permintaan ahli, mestinya ditayangkan poin-poin pentingnya aja yang mulia. Boleh. Ya, Ada di bawah. saya nggak bisa Supaya jelas yang didakwa oleh jaksa. Oke. Karena ini berbeda makna serius yang mulia. Oke. Dan Ada di bawah. saksi ini dihadirkan karena didengar pendapatnya. Oke. Mungkin jaksa di bawah itu videonya mungkin bisa diputarkan. Karena dia belum lihat. Begini ya, mungkin sebagai gambaran ahli. Iya tuh, dengerin yang sebagai gambaran ahli sebelum memberikan keahlian di sini sudah mengetahui nggak mengenai dakwaan, kronologis fakta, sudah membaca belum? Saya parsial, jadi belum sistematis yang mulia. Oh gitu ya. Saya khawatir kalau sudah menyangkut klasifikasi itu saya harus konkret berhadapan dengan data. Tidak bisa dari tangan kedua. Soalnya ahli kan hanya memberikan pendapat ya, memberikan pendapat sampai ke ahli. Tapi kan memberikan pendapat kan mestinya harus mengikuti juga kajian faktanya itu loh. Kan biasanya kan kalau di saksi-saksi ahli dihadirkan oleh penuntut umum sebelum memberikan pendapat itu dikasih ini loh fakta saksi A, B, C, D, E, F, G, H, baru dia memberikan pendapat kan. Ini kalau ahli saudara belum mendalami mengenai kalau bagian ini misalnya yang saya ingat bagian ungkapan Gus Nur yang mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan apa yang tuliskan oleh Pak Bambang Tri. Kemudian dia mengungkapkan sesuatu siapa ini akan bertanggung jawab dan sebagainya. Delik itu, tuturan itu dikategorikan sebagai menimbulkan keonaran karena disiarkan, dipublikasikan di YouTube. Intinya seperti itu. Intinya kan ada semacam percakapan atau podcast antara Gus Nur dengan Bambang Tri. Di dalam podcast itu ada namanya sumpah mubahalah, saling melaknat, dan intinya Gus Nur tidak mempercayai apa yang ditulis oleh Bambang Tri, sehingga untuk itu disumpah dan di dalam tulis di dalam konteks siaran YouTube-nya itu, disitulah ada beberapa perkataan-perkataan yang menurut pendakwaan jaksa itu mengandung bisa menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, kebencian dan sebagainya. Nah itu nanti dibuktikan dengan nanti saksi-saksi yang sudah dihadirkan kan gitu, seperti itulah intinya, seperti itu. Ya saya berisiko kalau saya tanpa data ya. Tapi sebagai kesimpulan umum apa yang ini ya Pak, sebentar, ini mau ditampilkan. Ahli, saudara ahli, mic-nya dipegang biar nanti. Saudara ahli, ini ada 2 YouTube, waktunya kurang lebih
hampir 1 jam lebih. Nah, sebentar Pak ya, sabar dulu. Kalau ahli mau melihat tidak penuh, hanya potong-potongan, apakah bisa menganalisa? Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Kalau hanya bahasa-bahasa, kemudian ada sumpah mubahalah dan lain-lain, bisakah saudara ahli nanti menjelaskan sebelum diputar? Bisa, asal berdasarkan scene, adegan, ya. Jangan adegannya gitu. Satu adegan, karena itu satu adegan itu satu kesatuan. Artinya seseorang berbicara dari A sampai berhenti gitu ya, jangan tengah-tengah dipotong. Justru itu yang perlu saya tanyakan. Sebentar, jangan dulu. Ini kalau di satu video, kalau diputar itu kurang lebih 1 jam. Nah, Pak Kuasa menginginkan yang potongan-potongan saja. Apakah saudara ahli bisa menilai secara objektif gitu loh? Bisa ya, asal itu potongan-potongan itu satu adegan gitu ya. Jangan diberhentikan sebelum selesai bicaranya. Oke. Tapi pasti ada beberapa adegan dari sebuah tayangan itu. Istilah scene, scan. Karena satuan terkecil dalam tayangan teori komunikasi itu scene. Ya. Itu bisa dianalisis. Kalau kurang dari situ, ya, sama kalimat dengan saya pergi dan ke Jakartanya enggak, kan saya salah. Oke, ini aja. Biar nanti silakan diputar, nanti penasihat hukum yang mana yang mau ditunjukkan dari adegan itu yang mana, gitu. Oke, nanti berhentinya sampai mana, monggo. Pertanyaan saya. Oke, berdasarkan yang mau ditanyakan dari saksi, yang adegan dari menit kesekian sampai menit kesekian, coba silakan diputar. Oke. Ini kan berkaitan tidak sembarang harus ada yang di BAP ya, tentang mubahalah. Nah itu dulu deh. Apakah dengan beliau berdua ini, asumsinya Gus Nur ini tidak ada urusan dengan ijazah asli atau palsunya Jokowi, hanya dia penasaran dengan Bambang Tri, betul Pak? Nah, supaya nggak salah, berani menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, berani katanya, bahkan tembak kepala saya. Nah, kalau gitu saya punya cara, kata beliau nih, yaitu mubahalah. Nah, mubahalah itu kan tahu secara bahasa apa, supaya kita sama pemahamannya. Secara bahasa yang ahli tahu apa? Sumpah itu. Mubahalah. Mubahalah itu sumpah dengan resiko bahwa kalau itu sebuah terminologi dalam Islam untuk menguji ya kebenaran atau kebohongan seseorang dalam bentuk bersumpah dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya dilaknat Allah. Iya. Gitu. Itu. Atas dasar mubahalah ini kontennya tentang ijazah asli tidaknya Jokowi. Nah, apakah di situ baru tingkat mubahalah istilah ini masuk kategori penodaan agama seperti yang ditanya teorinya tadi? Bentuk mubahalah itu. Nah, siapa yang melakukan mubahalahnya? Ini. Nah, gitu, itu pertama ya. Jadi ditampilkan aja, ditampilkan yang adegan pertama mubahalah. Ada 4 ya. Nah, ini udah yang pertama ini. Ya, silakan. Coba. Ada siapa penuturnya? Ini. Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis kalau yang saya tulis. Penuturnya siapa? Bentar Pak, sampai selesai dulu. Bentar. Ayo lanjut Pak. Ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-hinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tanggaku
berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Nah, itu satu adegan itu. Ya, itu. yang kesaksian. Yang saya sampaikan. Ya, pertanyaannya, inilah mubahalahnya. Kontennya tentang ijazah asli tadi. Nah, pertanyaannya tadi dengan definisi penodaan agama yang saya dengar, bahwa menodai agama itu tindakan yang merendahkan agama. Ya. Nah, dia agamanya Islam. Adakah peristiwa di situ merendahkan agama Islam? Saya analisis ya. Ya. Ini penuturnya, ya, pembimbing mubahalahnya, penuturnya dalam kajian linguistik itu Gus Nur. Ya, itu Oke? dia. Ini dia. Terus Petuturnya ditujukan kepada siapa? Tuturan itu Bang Tri, oke? Ya. Pilihan kata, ya, diksi, tekanan segala macam yang diungkapkan oleh penutur hanya untuk petutur. Oke? hanya untuk petutur. Hanya untuk petutur. Untuk diikuti petutur, tidak untuk yang lain. Gus Nur tidak sedang bicara ke publik. Tidak. Ya. Pidato, khutbah, ceramah, bukan kan? Bukan. Nah, Gus Nur sedang bicara membimbing Bang Tri untuk mengikuti prosesi mubahalah. Oke? Standar mubahalahnya sejauh yang saya tahu, Ya. saya pernah mengikuti beberapa mubahalah, Ya. kurang lebih seperti ini. Bisa dikonfirmasi ke tag ya kalau mubahalah seperti apa segala macam. Artinya isi yang diungkapkan Google itu bukan mengada-ngada, ada standar mubahalah. Bisa jadi tidak persis sama, tapi pokok-pokoknya itu. Ya. Nah, dengan Tujuannya pokok apa? Ya. Nah, ini tujuan penting, intention. Ya. Apa yang ada di benak Gus Nur melakukan ini segala macam, ya, itu semata-mata untuk uji kesahihan, Iya, Bambang. uji keyakinan. Iya, betul. Karena dia meragukan siapa yang diragukan, nggak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi. Enggak ada. Yang diragukan itu apa yang dilakukan oleh Bang Tri. Yes, betul. Oke? Ya, betul. Itu. Karena kalau yang yang diragukan adalah kepalsuan Jokowi, yang dimubahalah harus Jokowi. Iya, betul. Ini tidak. Nah, Bang Tri menyebut ya, betul. berdasarkan apa saya nggak tahu bahwa ijazah Jokowi palsu. Gus Nur nggak yakin, nggak percaya. Oke? Ya. Nah, sebagai seorang kiai, beliau punya otoritas Punya ya. untuk meyakinkan. Itu ya. Itu. Ya. Kalau bukan kiai, pilihannya mungkin bukan mubahalah. Ya. Itu. Ya, kalau saya udah laporkan saja sama polisi apa segala macam. Gitu. Mubahalah, bener nggak? Untuk uji kebenaran. Itu ya. Jadi ini sebuah teks terbatas, ya, bukan teks publik antara Gus Nur dengan apa? Dengan Bang Tri. Ini teks individual. Penuturnya murni Gus Nur sebagai seorang kiai. Penuturnya Bang Tri sebagai penulis buku atau apa? Penulis buku. Penulis Jokowi Undercover. Persoalannya kemudian, ya, dengan bantuan teknologi virtual, ya, sesuatu yang individual ini Ya. menjadi sosial. Kenapa? Dipublikasi, oke? Ya. Ini dipublikasi nggak? Publikasi. Di Iya. mana? Akun Hah? YouTube Di Gus Nur. YouTube. Nah, itu. Di YouTube itu ada aturan mainnya. Itu ya. Itu. Siapa saja, bagaimana dan sebagainya bisa publikasi di YouTube. Ada syarat administrasinya apa segala macam. Selama memenuhi syarat itu, Iya. ya, Ya, oke, itu dan tidak prosesnya. di-cancel oleh Pertanyaan Jokowi, awalnya dulu.
maka Ahli. tidak berdampak hukum. kalau ini kan cedera individual, ini sama sekali tidak berdampak hukum. Ya. Oke, satu, Iya, itu penting. itu. Sekarang yang penting lagi saya tanya, Ya. definisi penodaan agama kan tadi ahli sudah mengungkap Iya. adanya merendahkan agama itu sendiri. Pertanyaannya, dari narasi ini, adakah yang merendahkan agama Islam? Saya tidak menemukan dari segi linguistik forensik ya diksi, pilihan kata, kelompok kata, klausa, kalimat sampai wacana, ya, itu yang menunjukkan indikator terjadinya penodaan agama. Nah, udah. Sesuai dengan teori Anda tadi, kalau awalnya udah nggak terbukti, yang lain nggak penting. Iya. Betul ya? Ya, jadi video yang lainnya nggak penting karena nggak ada awal yang mengatakan adanya penodaan agama. Clear sampai di sini? Jelas? Jelas. Nah, itu yang mulia. Mohon panitia catat betul. Yang selanjutnya, dalam perspektif hukum tadi Anda dengan tegas dan jelas serta punya basis teori, bahkan guru besar satu-satunya di Indonesia tentang linguistik forensik. Kalau Luar linguistik biasa ya. banyak ya. Anugerah Allah yang luar biasa pada Anda itu menyatakan dengan jelas secara keahliannya tidak ada penodaan agama. Ya, itu penting. Nah, sekarang pertanyaan lainnya. Di dalam konteks kita berbahasa itu kan wujudnya dari dalam bentuk narasi. Jarang orang atau mungkin tidak pernah mengidentifikasi narasi yang terkategori penipuan dan penggelapan. Karena istilah penipuan penggelapan 372, 378 KUHP itu hanya yang bersifat material. Nah, saya tertarik dengan ilmu linguistik forensik tadi dikaitkan dengan narasi. Banyak narasi, kalau lihat definisinya ini yang justru merendahkan agama dan lain sebagainya ya. Contoh Abu Janda, si Ade Armando, si Dennis Regar segala macam itu sudah dilaporin polisi. Dia ngelaporin tuh Pak, ada itu Pak, Korlabi itu. Nggak pernah diperiksa oleh polisi. Tapi ini yang jelas nggak ada ininya, maka ini saya katakan secara narasi, itulah orang-orang yang membuat kesesatan dengan narasinya. Nah, pertanyaan saya, mengapa gitu loh, secara forensik linguistiknya gitu ya, itu orang-orang yang tadi sudah saya sebut tuh, padahal jelas narasinya membuat penipuan dan penggelapan dalam nilai-nilai, kok aman-aman saja. Mungkin narasi apa yang bisa menjelaskan itu? Maaf yang mulia, ilmu pengetahuan ya, termasuk linguistik forensik itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Ya. Oh ya. Jadi apa loh? Apa, mengapa atau kenapa? Ya, kalau mengapa saya nggak bisa ya. Atau bagaimana? Wilayah filosofis itu mungkin Rofi Gerung ya bisa menjawabnya gitu ya. Bisa Karena wilayah filsafat itu dalam saya harus setia dengan keilmuan saya. Ya, harus. Oke, jadi apa yang pas tanya? Bagaimana? Apa? Bagaimana atau apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi what happened? What happened? Nah, Thank you. iya, kalau itu bisa ya, karena yang dirujuk nanti kejadian ya, bukan pikiran orang. Oke. Saya tidak ada pamrih untuk masuk ke wilayah politik yang mulia ya. Saya hanya Dan saya tidak bermaksud deskriptif juga saja. membawa Iya, ahli enggak, ke sana, gitu. karena Tapi, ahli kan kita datangkan untuk menjelaskan. iya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik, itu masih wilayah saya, ya. Itu. Ya makanya saya bagaimana bisa untuk kita tahu ada narasi yang menyesatkan, penggelapan, penipuan narasi. Ini istilah baru saya. Nggak ada penipuan penggelapan dalam konteks narasi. Kita kan dalam intelektual tuh kekuatannya di metode dan istilah. Saya buat metode, saya buat istilah juga. Maka pertanyaan saya, bagaimana hal gitu tidak terjadi? Padahal ini tidak melakukan satu hal yang sifatnya dimaksud tadi merendahkan agama. Bagaimana itu bisa terjadi? Terangkan secara
saya bicara Linguistiknya. teoritis ya, teoritis. Ini masuk teori bahasa dalam konteks komunikasi ya. Itu. Dan itu lebih spesifik lagi, komunikasinya komunikasi publik, dan komunikasi publiknya itu komunikasi politik. Ya. Dalam komunikasi politik, teori yang paling dasar adalah siapapun dia, ketika dia berbahasa, memproduk tanda-tanda verbal, lisan, tulis, dan sebagainya, pasti sadar atau tidak berbasis ideologi. Pasti berbasis keyakinan-keyakinan dia, afiliasi politiknya, kepentingan material, kepentingan kekuasaan. Jadi nggak ada orang yang steril dari kepentingan ketika orang bicara di panggung politik. Nah, karena tidak steril dari kepentingan, ideologi, kekuasaan, dan kekayaan, ini yang disebut kepentingan. Ya. Bisa di mana letaknya? Ya. Bisa tiga-tiganya, bisa salah satu, dan sebagainya. Maka orang cenderung berafiliasi terhadap kepentingan yang sama. Ya. Aneh kan kalau orang berkelompok dengan kepentingan yang berbeda. Asumsi saya, Gus Nur ini berada di luar lingkaran ideologi yang ada, ya. Sehingga cenderung ya berada di pinggiran. Resiko ya berada di pinggiran, ya, di tengah ideologi yang besar, maka dia menjadi sasaran. Itu sangat teoritis, ya. Jadi peran ini sangat natural. Saya bukan membenarkan, sangat alamiah, ya. Ya, ketika seseorang, ya, itu diperlakukan seperti ini. Karena kalau tidak begini, ini bukan dunia politik. Karena namanya juga dari segi bahasa yang mulia itu politik itu dari siasat, gitu ya. Cenderung mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, seperti itu. Karena afiliasi politik Gus Nur berbeda, maka lawan-lawan politiknya akan berusaha untuk menenggelamkan dia. Karena berbagai macam kepentingan politik selalu head to head, selalu berhadapan untuk mendominasi ideologi, untuk mendominasi kekuasaan, untuk mendominasi kekayaan. Seperti gitu, ya. Sehingga fenomena-fenomena Abu Janda dan sebagainya itu bagi saya itu adalah fenomena struggle of meaning, ya, pergulatan makna, struggle of discourse, pergulatan wacana. Kalau nggak mau merenungi resiko ini, jangan bertempur dong. Ya. Ini resiko pertempuran di wacana, gitu ya. Kita harus siap menembak dan ditembak. Situasinya seperti itu. Penjelasan ilmiahnya saya nggak masuk ke filosofisnya, yang mulia. Ya. Iya, kalau soal bertempur mah kita siap aja, gimana aja. Nggak ada yang kita takutin. Cuma masalahnya keilmuan kita bener apapun kalah dengan kekuasaan, gitu. Maka pertanyaan saya ini berdampak serius kepada satu situasi yang ada. Dari dataran yang ada sekarang ini proses pembuktian dan saksi-saksi, sekedar profesor tahu bahwa sudah 22 orang saksi, 5 ahli, ya, ada termasuk ahli bahasa itu, dan 17 fakta. Tidak ada satupun yang melihat ijazah asli Jokowi, tidak ada. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya kan mengapa tidak boleh atau tidak bisa? Bagaimana bila nantinya tetap juga ini disalahkan? Padahal tadi secara ilmu nggak ada salahnya. Hanya kekuasaan yang bisa menekan. Saya tadi sudah analisis, ya. Beliau tidak melakukan penodaan agama. Tidak. Saya pertanggungjawabkan itu secara linguistik forensik. Bahwa kemudian nanti ada ahli lain, ada fakta lain dan sebagainya, saya nggak ikutan, ya. Pertanggungjawaban akademik saja itu dengan data-data linguistik tadi, ya, apa yang dituturkan segala macam, DNA Gus Nur itu ya bebas dari penodaan. Alhamdulillah. Itu. Yang kedua,
bebas juga nggak dari kebohongan? Nah itu. Karena ada tuduhan bohong. Lain lagi itu ya analisisnya. Ya kan Anda udah terangkan tadi teorinya. Ada kebohongan permanen, ada di swing stick tadi. Itu ada nggak dari ucapan ini nilai-nilai yang berbau bohong? Gini ya, yang dilakukan Gus Nur itu bukan proposisi. Masalahnya ini ahli kan tidak melihat keseluruhan tadi adegannya. Ya, proposisi. Melihat seluruh konten YouTube-nya kan Anda saudara ahli kan tidak melihat keseluruhan. Kan yang dimaksud penasihat hukum ada kebohongan kan harus nonton semuanya, harus keseluruhan. Yang tadi ini kan yang kan ada pertama saja tadi, hanya pertama saja. Oke. Jadi anu aja sesuai keahlian saudara selaku linguistik forensik aja. Yang mulia, tidak dimana? bermaksud ini. Di mana? Saya hormat dengan yang mulia. Tapi memotong langsung itu saya kira tidak prosedural juga secara pembuktian kita dalam persidangan ini. Studi kiranya saya lengkapi dulu. Ini silakan. Saya kan cuma menjelaskan saksi supaya ahli ini supaya biar terang bahwa ahli melihat keseluruhan ya gitu, keseluruhan adegan di dalam konten itu. Saya hanya cuplikan yang tadi dan cuplikan tadi itu saya kategorisasikan. Nggak gini aja. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan pertanyaannya sesuai dengan anu aja. Moga-moga. Gini supaya nggak apa istilahnya bias lagi. Kan kita sudah bisa sampai satu penilaian serius secara saksi. Ini tidak ada penodaan agama. Sebagai saksi ahli linguistik forensik. Tadi sebelum ini lewat rekan kami dijelaskan tentang apa itu bohong, yaitu pernyataan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kalau istilah saya pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu itu namanya bohong. Kalau benar ya sesuai. Apakah itu atau bagaimana Anda bisa menilai ini ada kebohongan apa tidak? Kan Anda berdasar teori harus bisa jawab. Ini dengan kategorinya bukan kategori dasar yang bisa ya dikasih kategori bohong atau benar. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa karena isinya kaidah. Kaidah mubahalah. Kaidah mubahalah. Saya nggak punya kapasitas ya. Gitu. Karena kalau datanya empiris, saya sekarang berbaju batik atau tidak kan bisa dikonfirmasi. Ini sebuah proposisi, batik kalau seperti tapi itu. Gini, sebagai teori yang Anda bangun, Gus Nur ini punya otoritas, bahkan kapasitas sebagai ulama, sebagai kiai, punya kemampuan untuk bicara mubahalah, kan tidak masalah, betul? Tadi Anda bilang tidak masalah. Iya, tidak masalah. Dan saya artinya dia on the track, otoritas dan kapasitasnya berhak melakukan ini. Cuma persoalan terbaliknya, gitu loh. Lewat kenyataan, jaksa representasi klaim dari negara menuduh dia menoda agama, mendakwa dia bohong, kemudian menyebarkan berita yang tidak lengkap, pasal 14, 15 tadi itu. Sementara semua pasal tadi sudah dibantai secara teori, sudah tidak benar. Gitu. Sekarang saya membuktikan secara prakteknya. Uji kasus ini real, Anda diminta tentu objektivitas, walaupun Anda kami datangkan jangan sekali-sekali subjektif, dan Anda tidak mungkin mau subjektif, Anda harus objektif. Nah, pertanyaan objektivitas saya adalah apakah dia bisa dikategorikan melakukan kebohongan? Tadi ada jawab tidak. Sekarang yang ketiga, apakah dia juga melakukan satu penyampaian berita yang tidak lengkap sehingga tentu nanti bisa jadi celah di pidana, karena ini kejadian dengan pernah klien kami ya, tetap dihukum karena dianggap menyebarkan berita yang tidak lengkap, padahal kita tahu background Undang-Undang 46 itu tentang berita-berita koran. Sampai di situ dulu. Bagaimana Anda bisa menyatakan ini nggak ada urusannya dengan narasi-narasi yang membuat dia itu menista agama, bohong, dan menyebarkan
berita yang tidak pasti? Bisa dijawab? Berbasis data yang muncul tadi, saya membatasi ya, itu datanya muncul tadi ya. Pertama, tidak terjadi penodaan agama. Ya. Saya bisa keluarkan kosakata apa segala macam yang merupakan indikator penodaan agama, yang merendahkan. Ya. Yang kedua, tentang kebohongan operasi, ini bukan teks yang bisa diukur kebohongan atau tidaknya. Ya. Gitu, ya. Tiga. Yang ketiga, ya, kelengkapan praktik mubahalah ini harus dikonfirmasi. Ya. Kalau dikatakan ini tidak lengkap, unsur apa yang tidak ada? Karena dari segi wacana ini sudah satu scene, satu adegan lengkap yang ada awal dan akhirnya. Akhirnya kalau saya nonton tadi dari awal sampai akhir, ya, tidak akan ada salah pengertian gara-gara ada bagian yang belum selesai. Yaitu praktek mubahalah itu sudah berlangsung seperti tadi. Ya, kecuali tadi yang disinyalir oleh Pak Hakim yang mulia masih ada. Itu scene berikutnya. Sebatas scene praktek mubahalah tadi, itu ya. Ini sama sekali tidak berdampak hukum. Begitu. Oke, alhamdulillah clear ya. Ya. Jadi 3 prinsip tuduhan itu bisa terbantahkan. Itu yang saya bahagia, senang, jelas sebagai ahli Anda menerangkan objektif, bukan karena dipanggil sebagai saksi dari kami, bukan toh? Dengan ilmu Anda. Ya. Sekarang pertanyaan lanjutannya, secara normatif sudah alhamdulillah saksi dari kita walaupun baru 1 ya, dari sana udah 22 tapi tidak bisa satu pun membuktikan ijazah asli. Nah, ada dari beberapa event lalu dari kejaksaan khususnya yang di sini menanyakan ada nggak cara lain jika ijazah aslinya tidak ada, pembuktian dengan cara lain, misalnya pernyataan-pernyataan kawan-kawannya, teman sekolah dan lain sebagainya, untuk bisa dijadikan keaslian ijazah Jokowi. Bisa apa tidak? Sebagai second opinion itu bisa. Sebagai second opinion itu lazim digunakan. Oke. Ya. Ketika data primer gitu ya, itu belum tidak ya, belum bisa dihadirkan, itu bisa berdasarkan second opinion, itu lazim digunakan dalam proses hukum. Oke. Second opinion apakah berguna bila primernya nggak ada? Bagaimana logikanya? Kualitas second opinion sangat tergantung pada otoritas second opinion ini. Otoritas siapa? Dia punya kewenangan nggak? Itu ya secara kelembagaan, karena mengikat ya. Nggak ada second opinionnya pun nggak ada. Ya, sebuah merujuk ijazah, misalnya buku induk hilang, ya. ada yang dimakan rayap. Kemudian saya minta dengan hormat kepada beberapa saksi, teman dekatnya, bahkan kenal dengan keluarganya, agar supaya dengan hormat, kan ini kampung Solo, kampungnya Jokowi, sampaikanlah kepada Jokowi lewat anaknya kah atau apa, untuk datang ke sidang atau perintah Jaksa Agung, karena ini di bawah Jaksa Agung, membawa ijazah aslinya. Sudah beberapa bulan lalu sampai sekarang nggak ada. Teman-temannya itu mana? Terakhir Nurwindu, saya minta juga datangkan dengan hormat karena anak teman baik Jokowi, ijazah aslinya hari ini. Tapi sampai hari ini tidak hadir juga ijazah asli itu. Padahal ini penentunya, primernya. Kalau ini ada, selesai, kasus ini tutup. Dia pembohong, silakan dihukum. Tapi sampai hari ini nggak ada. Bagaimana orang kok dihukum tanpa ada perilaku yang dilakukan? Ini kan kezoliman yang luar biasa gitu. Bagaimana bahasa menerangkan tentang ini? Dari segi teks ya, saya kan tidak berhadapan dengan teksnya Bang Bantri ya, gitu. Bagaimana dia memastikan bahwa teksnya itu sampai diuji oleh Gus Nur. Itu saya hanya mengkonfirmasi bagaimana proses mubahalah terjadi. Iya. Nah, sebentar, saya tambahkan logika. Pak. Bukan cuma mereka berdua, sudah diuji di sini. Dengan cara apa? Panggil yang bersaksi. Karena keterangan itu, saksi itu menentukan, apalagi saksi fakta. Kalau Anda pendapat, kita bisa setuju, bisa enggak.
Tapi kalau fakta tidak bisa diganggu gugat, namanya fakta. Dia dengar, dia lihat, dia ketahui. Dia sudah disaksikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Nggak ada yang lihat ijazah asli. Kok tiba-tiba bisa second opinion membenarkan yang nggak ada? Bagaimana bahasa linguistiknya bisa begitu? Nah, second opinion itu ujinya itu uji kuantitas, uji kualitas, uji cara, dan uji relevansi. Ada 4 ya. Itu, ya. Apakah kualitasnya berbanding lurus nggak dengan aslinya? Tidak. Nah, itu saya kan tidak tahu. Udah jawab satu kan, Anda nanya satu-satu. Apakah kualitas? Enggak. Apakah kualitas berbanding lurus tidak dengan aslinya? Tidak, enggak sama sekali aslinya enggak ada. Nah, apakah kuantitasnya berlebih atau berkurang? Apalagi itu enggak ada. Apakah relevan enggak? Enggak relevan. Yang itu untuk sebagai pengganti. Karena konteks relevan itu begini. Ini palsu. Kan harus hadirin yang asli dong. Iya. Ini yang asli, hasil lab cream. Iya. Ini baru relevan. Iya. Apple to apple. Apple to apple. Yang ada kemarin di sini ijazah Jokowi fotokopi Keberatan majelis hakim dibandingkan dengan yang asli. Nah, oleh karena itu, Mohon izin majelis yang hakim. saya tanya memang ahli bahasa ini. Apakah Oke, bahasa keberatannya apa, begini keberatannya? menerangkannya bagaimana? Ya, mohon izin. Ini kan Kami linguistik mendengarkan. forensik. Forensik itu dalam konteks uji coba fakta fisikal. Tadi kan itu fisikal. Ya sudah, sekarang ini kan saksi yang kita hadirkan. Nanti giliran Anda diberi kesempatan. Anda mau belejetin apa silahkan. Ya. Tapi giliran saya jangan diganggu dulu. Ya, Tolong. begini Enggak, tapi majelis hakim. sebentar, Ya. sebentar. Apa yang mau keberatannya apa? Ya, baik. Jadi walaupun ini jatahnya dari penasihat hukum, sebenarnya praktek seperti ini juga kami juga sering diperlakukan seperti ini. Tapi saya dengan sopan, saya tidak langsung memotong ke ahli, enggak apa-apa. tapi ke majelis Oke. hakim. Oke, Mohon izin. melalui kami. Jadi Ya udah, ini Majelis kami- Hakim sudah memberikan, silakan. Melalui Ya. kami. Oke. Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kepada ahli ini sifatnya hanya diskusi secara pribadi dari kesimpulan pendapat. Ya. Jadi mohon majelis hakim. Keberatannya di mana? Keberatannya masalah apa? Kami keberatan karena ini anak ahli bahasa. Jadi kami mempertanyakan ini ahli bahasa atau ahli hukum pidana gitu. Oke. Sebentar, Pak Babang juga sabar, nggih. Ya. Oke, jadi keberatan ya, keberatan masalah. Karena kami juga Betul. mengikuti majelis Nggih, hakim. nggih. Kami mengikuti. Ini arahnya kemana begitu. Ya. Tenang Pak Nggih, Bambang. Santai aja Pak Bambang. Oke, Ya. oke. Jadi keberatan karena ahli ini ahli bahasa. Jadi pendapat pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, nggih. Tapi intinya begini aja, kita netral aja. Karena saksi ini kan ahli itu hanya memberikan pendapat apa yang sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau memang seandainya ada pertanyaan yang di luar wilayah ahli forensik, linguistik forensik, nggih, monggo dianulah di secara bijaksana. Oke. Lagi pula tadi pertanyaannya sudah banyak dibahas soal unsur dan sebagainya secara sisi forensik sudah dibahas semua. Silakan mungkin pertanyaan yang lain monggo. Iya, Ini begini, soalnya mungkin. sudah banyak sekali memakan waktu ini untuk satu ahli ini. Monggo. Ya, silakan dilanjutkan. Waktu tidak boleh jadi alasan, ini mencari keadilan. Kaitannya dengan bahasa dan hukum, jika yang terhormat Ibu Jaksa dan para jaksa yang lain di sini mengamati dan mengikuti dengan cermat, ingat cermat. Ahli mengatakan linguistik forensik digunakan dalam konteks kesaksian dalam peristiwa apapun yang punya nilai berdampak hukum. Betul Pak? Betul? Bilang betul apa tidak? Pakai mic Pak. Betul. Betul. Jadi ada kaitannya dengan hukum. Kenapa harus ditanya dipisahin ahli bahasa atau oleh hukum? Justru dia ahli bahasa yang bisa menilai ada dampak hukum. Cermat dong di situ. Oke, Jadi saya mau lanjut. lanjut pertanyaan aja. Nah, maksud saya begini yang Oke. jangan dinilai katanya saya ini cuma dialog pribadi. Ngapain dialog pribadi? Sebentar. Orang Oke, di depan hakim, sebentar, depan anda sabar. jaksa. Sebentar. Kok dibilang dialog pribadi? Oke. Tolong
Pak Bambang tolong ya. Tolong. Sudah. Saya sudah. Ini bukan tolong debat. Tolong jangan dilanjutkan aja pertanyaan, monggo. Dilanjutkan aja pertanyaannya, dilanjutkan aja, monggo. Apakah ini saya dialog pribadi sama dia? Oke, silakan. Diam dulu, diam. Ya, Diam. silakan. Aku belum selesai. Oke. Yang mulia, apakah saya ini dialog pribadi? Ya. Dengan satu konstruk berpikir yang sangat jelas, linguistik itu berkaitan dengan dampak hukum. Saya mau menanyakan dampak hukumnya, kok dipotong? Ya, bukan memotong tadi keberatan. Enggak apa-apa. Diteruskan silakan. Terima kasih. Tadi kan keberatan boleh karena di dalam sidang itu kan keberatan kan dicatat. Keberatannya di mana? Makanya saya tanya keberatannya di mana biar dicatat. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Jadi keberatannya ditolak. Kalau tetap keberatan silakan ke belakang. Nah, sekarang yang selanjutnya begini. Kalau konteksnya tadi logika bahasa bisa second opinion, apa artinya primer? Karena itu primernya sama sekali tidak ada, yang aslinya ini nggak ada. Problemnya itu dari ini. Kalau dari awal Jokowi dengan sangat care, karena menjadi persoalan se-Indonesia, bahkan dunia internasional melihat ini, itu kan harusnya dengan mudah dia bawa yang asli. Pertanyaannya, mengapa nggak boleh? Bagaimana ini sampai terjadi? Apakah karena kepentingan politik tadi, atau apa? Karena ini berdampak hukum, gugur presidennya dia, karena dia capres harus bawa syarat ijazah ini. Itu dampak hukumnya. Apakah Anda sependapat atau ada pendapat lain? Silakan. Ada beberapa tahapannya Ya, silakan. untuk memastikan sesuatu itu ada atau tidak ada. Pertama, hilang, ya. Dan itu harus secara hukum harus ada surat keterangan bahwa itu hilang, gitu ya. Yang kedua, rusak, ya, gitu. Ya. Biasanya karena apa, bencana atau apa sehingga rusak, gitu ya. Yang ketiga, sengaja dihilangkan atau dirusak, gitu ya. Saya nggak punya kapasitas, ya, itu untuk masuk ke wilayah 1, 2, 3. Saya hanya bisa menyebutkan indikatornya secara keilmuan. Ketika saya berhadapan dengan data, ya, apakah hilang, dan hilang itu harus Ada laporan polisi. Gitu ya, harus ada bukti kehilangannya. Dan rusak, baik natural, itu ya, karena peristiwa alam, atau ada unsur kesengajaan seperti ini. Itu kan persoalannya di sana, ya. Itu. Ya udah, jangan lewatin itu, karena lewatin itu Anda tidak punya kapasitas. Iya, Oke? nggak ada wilayah sih. Nggak ada wilayahnya. Nah, dari 3 tadi, hilang, rusak, dan ada unsur kesengajaan lainnya, dapat dikonfirmasi lewat peristiwa yang sudah kita jalani sampai detik ini, sidang ke-10 kalau tidak salah. Ini sudah sidang ke-10, ya. 22 orang saksi, ya. Sekarang Anda yang ke-23, ya. Itu jelas secara primer yang dimaksud hilang nggak ada, karena nggak ada laporan polisi. Mana pernah Jokowi melaporkan ijazahnya hilang? Nggak ada. Rusak nggak diketahui, karena nggak ada komen sama sekali, nggak care, nggak peduli. Nah, bahasa tidak peduli terhadap satu kasus yang menimpa dirinya, ada nggak bahasa linguistik apa yang bisa menerangkan orang model seperti ini? Halo? Bisa dijawab saksi Saya ahli? tidak dalam posisi itu, maaf ya, karena saya ada enggak teks keterangan itu ya, secara bahasa ya, yang menyatakan bahwa itu misalkan hilangnya permanen, misalkan ya, seperti gitu. Nggak ada, udah dijawab tadi, nggak ada laporan polisi. Nggak ada gitu ya, atau rusak. Gitu Nggak ada juga, nggak ada keterangan. Kerusakan, ada teksnya di sana, saya bisa membuat semacam menganyam baru. Sah tidaknya yang rusak itu untuk keasliannya. Ada bagian nomornya, ada bagian tandangannya yang kena air, apa segala macam, bisa ditelusuri. Itu ya.
Karena saya harus berhadapan dengan data fisik gitu ya, sebagai seorang linguistik forensik itu seperti tadi saya berhadapan dengan fisik saya bisa gitu ya. Kalau asumsi saya agak maaf sekali gitu ya. Ya makanya ini maksud saya mungkin ada kehilapan ahli di sini. Karena ahli tadi membenarkan ada second opinion tanpa melihat substansi yang primernya nggak ada. Saya ingatkan, nggak mungkin second opinion bisa diterima, primernya nggak ada. Alasan-alasan hilang nggak ada, alasan rusak nggak ada, alasan sengaja juga nggak ada komen. Ini kan perlu dipertanyakan, atau ini ilmu baru. Bagaimana ada perilaku ini yang berdampak hukum secara bahasa? Kan dia harus menerangkannya secara bahasa, tutur kata, bernarasi. Itu tidak bisa dengan kondisi objektif ini. Nggak ada keterangan itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan kepada ahli. Bagaimana kita menilai dengan kondisi objektif ini gitu loh. Apakah masih bisa diterima cara bukti lain untuk membuktikan ijazah aslinya Jokowi tanpa ada yang aslinya itu sendiri? Bisakah? Nah itu wilayah pidana murni ya, saya pikir gitu ya. Karena enggak, saya nggak nanya pidana murninya, udah selesai. Bahasanya, bahasa itu kan bisa menerangkan satu fenomena. Begini disebut. Kenapa keterangannya bertolak belakang? Disebut bahasanya namanya bohong. Nah sekarang dengan fenomena itu tadi, bahasanya apa gitu? Jokowi membisu itu loh. Jokowi membisu bisa juga. Ya nggak salah dong. Apa salah dia? Anda nggak bisa jawab? Enggak. Kalau fenomena membisu, ada itu fenomena zero istilahnya yang mulia. Ya dalam konteks ini zero. Iya. Diminta nggak ada. Fenomena Disuruh minta dengan hormat nggak ada. Ya, jadi ketika fenomena zero, ini penting. Ketika fenomena zero, lakukan. Itu dalam bahasa sangat itu, karena bahasa itu tidak selalu lengkap. Subjek, predikatnya, objeknya kadang-kadang zero. Mau kemana? Ke Bandung. Apa subjeknya, predikatnya ada. Tapi komunikatif kan? Karena fenomena zero-nya ada di benak. Nah, ketika berhadapan dengan data, ya, ada fenomena zero, ya. Itu secara material itu ya itu yang ada itulah gitu yang dijadikan alat ya untuk yang memaknai itu ya. Misalnya ini yang terjadi kan, ini terjadi kepalsuan ya. Ini hanya bisa dibantah dengan menghadirkan yang asli. Betul. Oke, itu ya, karena pertanyaan tadi, karakteristiknya itu diametra tadi. Pertanyaannya ada nggak cara lain selain menghadirkan yang asli? Nah, menghadirkan yang asli. Ketika zero. Ya, tidak hadir yang asli, maka yang muncul adalah yang palsu kan? Ya. Ya udah, kena zero yang aslinya. Nggak bisa juga dibilang itu yang palsu. Kenapa yang palsu? Orang dia menyatakan. Karena tidak bisa dibanding, tidak bisa dihadirkan yang aslinya kan? Ya justru jadi itu yang asli dong, kan nggak bisa dibandingkan. Apanya? Ya logika. Ya, udahlah, biar aja saya janganlah. Ini makanya saya perlu teks Anda ya, bahasa Anda. Coba itu, yang Anda maksud gimana? Biar nggak salah nih. Saya perlu teks Anda. Maaf ya kalau ini. Ceritanya bagaimana sih sampai berita ke Gus Nur bahwa ijazah Jokowi palsu, kan saya nggak tahu. Ini sebagian ya. Sebagian ya. Ini ada stempel ijazah UGM Jokowi. Ini secara tertulis fakultas, bukan fakultas. Apakah secara bahasa saya salah kalau saya mengatakan ini palsu? Bisa dilihat. Bahasanya fakultas. Oh, fakultas, bukan fakultas. Nah, itu wilayah saya. Ya. Itu ya. Itu saya bisa uji ya. Anda beranggapan itu ijazahnya Jokowi. Ya. Palsu, Pak. Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kepalsuan. Begitu kan? Itu ya. Anda bukan ahli. Bukan. Nah, makanya konfirmasi ke saya sebagai ahli. Makanya saya lihat ya. Itu yang dimaksud itu, kehadiran Anda di sini diperlukan seperti itu sebenarnya. Sini
Oke. Saudara pernah baca ini, ahli? Belum pernah ya, karena belum pernah diterbitkan soalnya. Hanya ada di versi PDF. Ini hanya salah satu tadi episode atau bagian dari ijazah yang menyangkut foto, stempel, materai dan sebagainya. Ya, di sini ada istilahnya itu kesalahan penulisan. Ya, itu yang lazim itu adalah fakultas. Ya, ternyata yang tertulis adalah fakultas. Seperti itu, fakultas. Mustahil kalau gini ya, ini asumsi saya ya, untuk level ijazah terjadi kesalahan ejaan seperti begini, naib ya, nggak mau UGM lagi ya, dengan asumsi ini bersumber dari sumber asli. Saya nggak tahu asal muasalnya ini. Asal muasal ini saya nggak tahu. Saya majelis hakim hanya berhadapan dengan data ini ya. Itu. Juga ini foto dulu. Nah, terus ini ada fakta sumbernya. Ini diklaim Jokowi sebagai foto wisuda dia, sebagai foto dia, dan ini foto Iriana. Ini ada di dalam Instagram Jokowi Iriana. nah kalau foto itu urusannya bukan ke saya ya, karena urusannya ke ahli foto. Dalam arti ini ada di Foto forensik. Instagram Jokowi Iriana. Teksnya apa? Teksnya apa? Ada nggak? Ini foto Instagram Jokowi Iriana. Itu siapa itu yang ngetik? Karena Dia sumbernya. yang ngetik siapa? Yang Sumbernya saya bahwa ini Jokowi kan saya nggak tahu juga. Nggak tahu, ahli nggak tahu. Bukan. Ahli nggak tahu Teksnya. teksnya. Ini Anda berasal dari mana teks ini? Iya, jadi Dapat langsung dari Jokowi? Instagram. Instagramnya saya harus konfirmasi ke Instagram. Nggak tahu. Iya, saya nggak tahu ininya. Sebentar, sabar dulu. Sebentar. Ya. Coba yang ditanyakan ke ahli ini, ahli linguistik ya, ahli bahasa dan linguistik forensik. Ini ada tulisan, Anda ahli teks, ya. Ini dari buku Induk Jokowi yang dikatakan sebagai buku Induk Jokowi. Tapi ada perbedaan warna tinta anak ini dan atas dan ini, baris ini, ya. Orang itu kemarin ketika kami tanyakan kepada kepala sekolah, dia tidak sanggup menerangkan ini. Ketika persoalannya warna tinta, saya juga tidak sanggup menjelaskannya, ya. Tapi ketika menyangkut Sebentar Pak, maaf ini ya, maaf saya tanya aja. Kembali lagi pertanyaan yang kemarin. Ini jangan memperlihatkan ini perlu dicatat dalam berita acara enggak, Pak? Kemarin kan sudah mau dicetak, tapi kenapa nggak dicetak saya nggak tahu. Ya perlu Pak, perlu deh. Kalau ditaruh itu silakan silakan dihadirkan sebagai bukti modelnya Anda. apa? Silakan dihadirkan sebagai bukti Anda. Saya Mas sebentar. Sabar. Saya ngomong dulu. Kalau perlu dicatat dalam berita acara, maaf ya, ini ahlinya juga pengacara juga, ahli semua. Tentunya di sini ada halaman 1, halaman 2, nanti di dalam ini ahli mau diperlihatkan bukti halaman sekian tentang ini. Kan begitu. Lah ini terus gimana? Bagian mencatat apa? Sepotong-sepotong gini. Nanti. Ini nanti ada waktunya Polres Pemukul dari Anda. Tapi satu ya, yang dari tadi itu Pak, yang mulia di depan yang mulia ini. Dengan kondisi objektif berbeda ini tadi, kan perlu nggak dihadirinya asli? bukan perlu, harus itu, harus dihadirkan untuk membandingkan, untuk memastikan kebenaran yang palsu. Cukup ya, Boy. Komplain apa kepalsuan kan bukan datang dari pihak pemilik ijazah, tapi dari pihak luar, masyarakat yang berhak tahu. Komplain apa dia ulangi? Komplain kepalsuan ijazah itu datang dari masyarakat yang berhak tahu ya keaslian dan kepalsuan ijazah, karena ijazah ini bukan wilayah privat,
tapi wilayah publik. Dan dokumen ya. negara itu. Iya, dokumen ini wilayah publik yang bukan sesuatu yang dirahasiakan, bukan unsur sara dan sebagainya, sehingga keabsahan seseorang itu salah satunya diuji oleh keaslian. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Gitu Pak ya? Silakan duduk. Ya dari saya sekian. Terima kasih Majelis Oh, Hakim. kita skos istirahat dulu. Saya tanggung lah. Oke. Ya. Ya. Ah, jangan inilah. Udah 22 orang 22 hari itu namanya itu. Satu walaupun lama nggak apa-apa. Kan mau adil. Terima kasih saksi. Silakan minum dulu. Tadi begitu tertariknya saya dengan ilmu saksi. Maaf. Saya mohon izin sebelahkan dulu. Oh, Iya, silakan. iya. silakan. Atau kita skos dulu Terima lah, kasih, Ali. kita belum sholat. Ya. Oh, udah, nggak apa-apa, Kita nggak apa-apa. lanjutkan, kita lanjutkan ya. Siap, siap, stop, Setengah stop. jam kita skos Setuju. karena kita semua belum sholat ya. Sidang di skos nanti dilanjutkan lagi.